kan udah Linux, bagian besar Linux. Hah? Oh, di format aja. Oh, itu server 2 ya? 2 ya server ya? Kalau mau di format aja, gampang lah. Cuma, hah? Selalu ulang aja. Pakai ini ya? Pakai apa sih namanya? Ubuntu 2204. Pakainya 2204. Nah, kayak doa semua. Bisa nginstallnya nggak tuh pada? Bisa. Tuh kalau mau install. Bisa install nggak? Ih, parah, belajar. Kalau nggak bisa, belajar. Fungsinya kuliah itu buat belajar, biar pinter. Bukannya menolak. Mumpung lagi kuliah, boleh salah. Lu udah kerja, salah dimaki-maki sama yang ngasih kerjaan lo. Yang pakai Zoom bingung ya, lagi ngomong apaan kita ya. Oke. Ini lagi share desktop. Itu 2 server soalnya kemarin. Install server Debian 11 kalau nggak salah. Si siapa nih? Si itu Casper. Install aja paling dia puyeng kepala. Namanya juga lab. Semua orang bisa ngeformat. Hati-hati. Jangan naruh data macam-macam di sini, bisa diformat. Tolong installin ini dong. Tapi takut jaringan hancur ya. VirtualBox sih sebenarnya. Sama kalau lebih keren lagi GNS3. Tapi itu butuh bandwidth gede. Jangan sekarang lah. Kalau sekarang bisa jaringan tewas, ntar nggak bisa nge-zoom. Hah? Banyak nggak dicolok. Kita mulai aja ya. Apalah. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya ada absen. Cuman absennya minggu depan aja ya. Yang jadi ketua kelas ada nggak sih? Ada ketua kelas gitu nggak sih? Hah? Ada? Oh. Oh gitu. Ya tolong kasih tahu ke saya dong, ntar biar urusan absen sama ketua kelas aja dah. Gue pusing kepala urusan absen mah, males. Tidak menarik. Oke, kita langsung ke kuliahnya ya. Ini rencananya, ini direkam dan rencananya mau dimasukin ke Udemy juga. Keren kan? Sekarang urusannya standar. Gimana dapat nilai A. Tujuan hidup Anda adalah kuliah dapat nilai A kan, bukan pinter. Oke. Supaya dapat nilai A, sederhana banget. Paling enak nulis buku. Paling enak nulis buku. Dan kalau bisa nulis buku dalam waktu 1 semester. Jadi kalau bisa dalam 4 bulan buku jadi. Jangan kayak Grasberg. Bukunya jadinya 1,5 tahun. Terus kapan kuliah mau selesai kalau gitu caranya kan? Walaupun dapat nilai A sih, cuman kan 1,5 tahun nggak beres. Oke, nulis buku 200 halaman. Itu pilihan pertama. Saya lebih suka kalau Anda nulis buku sih sebenarnya. Sebetulnya itu ya, kalau bisa nulis buku lebih bagus. Kalau nggak bisa nulis buku, cuman sebaiknya walaupun nulis buku tetap kerjain kuis buat cadangan. Soalnya 99% mahasiswa nggak bisa nulis buku. Bisanya kerjaan ujian. Di SMP SMA buat ujian doang. Jadi suruh nulis berapa ya urusannya? Beres ya? Cuman kalau ujian tekniknya gampang, kerjaan ujian ini berkali-kali sampai dapat nilai A. Nah, ini kuliahnya, perhatiin kuliahnya bukan, walaupun websitenya open course, tapi kuliahnya bukan open course yang ini sebenarnya.
Kalau open course saya kasih tulisan ITTS open course, jaringan komputer. Yang ini dipisahin. Kenapa dipisahin? Supaya nilainya nggak kecampur sama nilai yang orang yang open course yang gede tadi. Isinya sama persis ya. Isinya ini sama yang open course sama. Cuman ini nilainya akan misah ntar. Oke. Jadi tolong perhatiin kuliahnya namanya ITTS 2022-1 jaringan komputer. Nanti harus ada enroll-nya. Di sini tuh ada mana sih? Ada enroll. Pokoknya ada enroll, passwordnya ITTS 2022. ITTS-nya gede. ITTS 2022 nyambung. Tolong enroll ke kuliah ini. Kalau yang open course, enroll-nya nggak ada password. Langsung bisa enroll sendiri. Kalau ini harus enroll. Oke. Jadi harus nanya ke saya passwordnya apa. Passwordnya ITTS 2022. Beres ya? Sampai titik ini dulu. Untuk dapat nilai A dulu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Aman ya? Nah, kalau bisa ngerjain semuanya dalam waktu 1 bulan, misalnya ngerjain kuis UTS UAS dalam waktu 1 bulan, dapat A, ya udah dapat A. Jadi sebenarnya kalau buat saya, mau bolos kayak mau apa, udah nggak peduli kalau saya sih. Cuman aturan dari diktinya kan harus ada absen apa segala macam, tolong diisi aja absennya. Cuman buat saya yang penting dapat nilai A. Kalau kuliah jaringan dapat nilai A, kuliah yang lain yang dari saya bisa dapat nilai A, sebetulnya Anda tidak perlu ikut kuliah saya lagi. Terus ya, ngerti maksudnya? Jadi misalnya sekarang kan ngambil kuliahnya Ono, jaringan komputer. Sebetulnya semester tahun depan kan harusnya ngambil cyber security. Kalau tahun ini mau ngambil cyber security juga, silahkan. Kalau dapat nilai A juga, ya udah tahun depan nggak usah ngambil cyber security. Kan ada lowongan kredit tuh, cyber security 3 kredit ya. 3 kreditnya bisa diambil buat kuliah yang lain lagi. Dengan cara itu kuliahnya bisa cepat. Ya, jadi ini ngasih tahu taktik teknik supaya bisa selesai cepat. Terus kalau nggak mau kuliah juga nggak, kalau saya pribadi sih nggak peduli sih. Cuman dosen lain kan ada yang harus absen lah apa, gue nggak peduli lu mau absen, mau datang apa nggak peduli. Karena semua materi ada di YouTube, kalau nggak datang pun bisa tetap melihat YouTube. Terus ya, sip. Oke. Sekarang saya kasih gambaran umum kuliahnya, yang jaringan komputer dulu ya. Tapi nanti jam 10 saya kuliah yang cyber security. Mau ikut juga silakan aja sih nggak apa-apa. Oke. Nah, yang cyber security kan mungkin nggak ikut, nggak masuk ke rencana studi ya. Tapi kalau mau ikut duduk di sini sih saya nggak masalah sih, nggak apa-apa juga. Kalau mau ngerjain ujiannya juga nggak apa-apa, semua pokoknya nggak apa-apa lah. Oke. Nah sekarang kuliahnya secara umum. Oke. Ini saya kasih gambar umum aja ya. Yang pertama dibahas nanti urusannya konsep jaringan komputer, protokol apa, arsitekturnya seperti apa ada di sini ya. Saya gedein lah. Bisa nggak? Oke. Ini konsep pendahuluan. Kemudian, nah ini yang akan, jadi cara saya ngajar akan beda banget dengan cara ngajar kebanyakan guru sama dosen di kampus-kampus lain. Kebanyakan dosen kampus lain, kebanyakan ngajarnya sifatnya lebih teori. Kalau saya lebih praktek supaya selesai dari sini langsung bisa dipakai sih sebenarnya. Teorinya sambil praktek saya akan cerita teori. Jadi bentuknya kayak gitu. Nah ini yang kedua, pertemuan kedua ini langsung urusannya command line sama Wireshark. Itu di kampus lain, di sekolah lain jarang ngajarin kayak gitu caranya. Kebanyakan teori doang. Kalau Ono langsung masuk command line sama Wireshark. Command line ini sebetulnya bagian dari kuliah sistem operasi. Terus ya, saya masukin. Jadi sebenarnya paling enak kalau bisa ngerjain kuliah sistem operasinya juga sebetulnya. Tapi kalau enggak ya nggak apa masuk command line. Wireshark itu bagian dari kuliahnya cyber security sih sebenarnya. Jadi kita bisa ngelihat langsung paket waktu dikirim di jaringan seperti apa bentuknya. Itu ya. Dari situ nanti kita bisa ngerti, oh karena paketnya kayak gini, cara kerja jaringan kayak gini. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini yang pertemuan kedua udah beda banget sih sebenarnya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, simulator jaringan. Saya berani taruhan di kampus lain nggak kayak gitu cara ngajar. Kenapa saya masukin simulator jaringan? Supaya Anda bisa ngoprek tanpa perlu lab. Oke, jadi labnya ada di komputer masing-masing. Jadi kita perlu bikin simulator jaringan. Simulatornya pakai GNS 3.
Oke. Oke, ini GNS3. Kalau mau dari sekarang install juga boleh. GNS3-nya mau diinstal dari sekarang, catatannya ada di situlah di kuliahnya ya. Udah gitu, mulai dikenalkan namanya perangkat keras jaringan, hardware-nya sama data link layer. Data link layer kalau bahasa sederhananya mah MAC address. Oke, tapi hardware-nya bisa macam-macam kan. Hardware-nya ada yang berupa uh, Ethernet, Wi-Fi, fiber optik. Buat Anda yang ikut IT Camp besok tanggal 89, Ahmad akan ngasih lihat bagaimana cara nyambungin fiber optik sih. Ahmad harusnya teman seangkatan sih. Cuman dia posisinya ada di Garut. Jadi dia nggak ikut fisik di sini. Cuman besok 89 dia ada dan dia akan ngajarin. Dan dia nyambungin desa-desa di Garut, Tasik, Ciamis pakai fiber optik. Jadi sekarang sebagian besar desa Republik ini nyambungnya udah mulai pakai fiber optik sih. Cuman Kominfo-nya tidak sadar bahwa desanya pakai fiber optik. Kominfo masih ngototnya pakai 4G, 5G. Padahal 5G handphonenya mahal. Udah, biarin aja dah. Kemudian di sini saya ajarin lanjutnya, saya ajarin Wi-Fi. Ini terutama buat bikin jaringan jarak jauh. Jadi saya nggak akan ngajarin Wi-Fi yang di ruang-ruang kayak gini ya. Wi-Fi-nya terutama targetnya supaya kita bisa bikin jaringan jarak jauh. Peralatannya ada di gudang situ. Cuman karena ini bentuknya kuliah, saya susah. Mungkin nanti kalau lagi saya iseng, saya akan bikin workshop pendek 3 jam aja misalnya kita bikin praktek, bikin jaringan jarak jauh pakai Wi-Fi-nya. Jadi bentuknya bisa praktek. Kemudian mulai belajar IP versi 4, oke. Tapi di atas ini harusnya ada versi 6 juga. Oke. Versi 6 ada kuliah sendiri tentang IP versi 6. Cuman kayaknya nggak dimasukin dalam kurikulumnya ITTS. Tapi ada di open course, silakan itu diambil kuliahnya sampai dapat nilai A, nggak apa-apa. Nanti bisa ditransfer jadi kredit sebagai kuliah pilihan. Terus ya, jadi kuliah-kuliah yang nggak ada di ITTS yang benernya, ada di open course, itu bisa diambil, dapetin nilai A, jadi kuliah pilihan, konsekuensinya ngurangin kredit Anda jadi sarjana. Jadi nanti kan tinggal sisa-sisa aja, kuliah sisa-sisa yang harus diambil-ambilin. Jadi teknik buat bikin cepat jadi sarjananya kayak gitu. Ambil kuliah aja yang banyak, nanti tinggal ngeklaim kan, ini kuliah udah diambil, kuliah ini udah diambil, kuliah ini udah diambil, gitu ya. Nah, ini versi 4 diajarin, kenapa versi 4 kepaksa masih diajarin, karena 99% Republik ini masih pakai versi 4, banyak orang-orang kagak ngerti API versi 6, walaupun versi 4 dan versi 6 bisa jalan sekaligus. Oke, termasuk di kampus ini masih pakai versi 4 ya. Susah banget ngajarin versi 6-nya. Ya, pusing saya. Nggak tahu kepalanya kayaknya susah, udah kesumbat. Terus kemudian kita belajar yang namanya transport layer. Ada 3 transport layer, satu ada TCP, satu lagi UDP, satu lagi ICMP. Biasanya itu yang dimainin. Cuman nggak akan saya bahas lebih lanjut. Nanti ini akan membedakan kita mau transfer datanya mau reliable atau kita mau transfer multimedia, video atau audio. Beda caranya. Jadi transfer video audio dengan transfer data yang reliable beda. Teks yang harus file yang harus dikirim dan harus nyampe ke sana ini secara utuh sama video akan beda. Ini mudah-mudahan yang di Zoom aman ya. Ini nggak ada teriakan di Zoom, nggak ada chat, nggak ada apa-apa. Jadi oke. Kemudian saya harus ngajarin juga domain name system. Oke, domain name system adalah nama. Misalnya ITTS ACID, itu ada domain name systemnya. Oke. Terus misalnya kominfo.go.id, itu domain system. Nah, sekarang saya kasih tahu dulu. 90% admin internet kagak ngerti domain system. Nggak ngerti cara ngesetnya segala macam. Itu masalah. Gitu ya. Saya berkali-kali harus berantem sama orang gara-gara dia nggak ngerti cara ngesetnya domain. Nggak ngerti bagaimana cara ngeset domain supaya bisa terima email, nggak ngerti cara ngeset domain supaya dia bisa autentikasi segala macam. Jadi itu ada tekniknya sebenarnya. Jadi orang nggak mau belajar sih intinya, cuma itu aja. Beres ya. Terus mulai belajar yang namanya routing sama NAT. Ini routing yang sederhana dulu ya. Kalau Anda nanti belajar di kuliah cyber security, routingnya akan saya kasih routing yang lebih susah. Kalau ini sederhana doang, pakai NAT doang. Kalau yang lebih susah, yang banyak dipakai di corporate,
Di perusahaan sama di ISP itu ada protokol seperti OSPF, ada BGP. Cuman untuk yang kuliah ini OSPF BGP-nya nggak saya kasih. Soalnya materinya kebanyakan. Bingung ini materinya banyak banget sih sebenarnya. Jadi jumlah materi sama jumlah pertemuan kebanyakan jumlah materi. Jadi kemungkinan nggak semua materi bisa saya kasih. Biasanya kalau orang kekurangan materi ya, kalau ini materi kebanyakan. Jadi jangan khawatir. Materi Anda banyak banget. Dan kalau nanti ngerjain ujian, kalau nggak ngerti, silakan masuk ke kuliah, terus tanya di kuliah. Ini saya ngerjain di ujian, ada pertanyaan kayak gini, itu maksudnya apa sih? Gitu, silakan ditanyain aja ya. Beres ya. Terus, jadi semua kuis UTS UAS boleh dikerjakan dari sekarang sampai akhir semester. Boleh dikerjakan berapa kali? Berkali-kali. Yang diambil nilai yang mana? Diambil nilai yang tertinggi. Kalau bisa kerjainnya, kalau bisa 1 minggu ini selesai semua sampai UASnya, ya udah lulus selesai 1 minggu, nggak usah kuliah lagi. Beres ya? Gue berani taruhan nggak ada dosen yang kayak gini sih. Susah banget. Padahal kan intinya kan dapat nilai A doang kan, ya udah kalau lulus. Tapi A itu nilai 90 ya. Jadi nanti nilai akhirnya tuh kira-kira rata-rata kuis dikali 30%, UAS kali 40%, totalnya itu nilai akhir. Nilai akhirnya kayak gitu ya. Jadi kuis 30 rata-rata kali 30%, UTS 30%, UAS 40%, itu nilai akhir. Untuk dapat A 90. Terus ya, rata-rata sekitar 5 kali ujian sih UAS. Cuman rekor saya, mahasiswi saya namanya Yomi Lera, dia dapat nilai 70, dan satu kampus waktu Yomi Lera dari Papua ya, dari Wamena. Satu kampus itu langsung terkagum-kagum, dia bisa dapat 70 dari Ono. Biasa aja kan 70 biasa aja ya. Tapi satu kampus terkagum-kagum. Kalau mau tahu, kalau udah pernah ngajar, udah berinteraksi sama anak Papua, Papua susah banget buat terima ilmu itu susah. Yomi Lera bisa dapat nilai 70, UASnya 121 kali ngerjain. Tapi nggak masalah kalau di sini sih ya, mau ratusan kali ujian juga nggak masalah. Cuma jangan khawatir, duduk sebelahan boleh, mau nyontek boleh, nggak masalah. Cuman jangan khawatir, soal pasti beda, sebelahan beda. Walaupun soalnya sama, urutan jawabannya beda biasanya. Mau nyontek silahkan, nggak masalah, no problem. Beres ya. Terus mulai masuk ke materi-materi yang lebih susah. Setelah kita ngerti jaringan, kita mulai megang server di atasnya. UTS itu server rata-rata. Kita bikin web, terus kita mainan content management system. Content management system contohnya adalah kita bikin e-learning, itu content management. Contoh lagi yang lain adalah misalnya kita bikin YouTube, ada media apa sih namanya, pokoknya adalah buat YouTube. Atau kita bikin file sharing, atau kita bikin WordPress buat web, itu ya. Itu content management system. Oke, terus sudah itu mulai belajar bikin Gmail sendiri. Ini ada SMTP, POP3, Webmail, itu kita bisa bikin Gmail sendiri di komputer masing-masing. Oke. Setelah itu kita mulai masuk ke internet telepon, VoIP. Nah, kebetulan si Fatah nggak masuk ya? Nggak ikut ya? Hah? Oh, dia kelas karyawan. Fatah itu bikin, sekarang dia udah berhasil, 4G-nya udah mulai jalan. Jadi ilmunya yang ini sih sebenarnya, VoIP sama internet telepon, kemudian pesawat teleponnya kita bikin supaya bisa 2G, 3G, 4G. Ini Fatah 4G-nya udah mulai jalan, nanti kalau 4G-nya jalan dia naikin lagi ke 5G. Jadi teman seangkatan udah bisa bikin 4G sendiri, jangan khawatir. Keren loh. Itu perjuangannya lumayan. Bisa sampai situ perjuangan lumayan, soalnya dia harus dari nol banget, nggak ngerti apa-apa, harus bisa nginstall server segala macam, sampai bisa bikin 4G sendiri. Dengan perjuangannya gila, karena banyak salah-salah kan, karena saya juga belum pernah bikin 4G. Jadi kita belajar bareng, jangan khawatir pada suatu level, saya belajar bareng. Gitu ya. Kalau ini belajar bareng. Dan jadi. Udah mulai jadi. Kemarin udah nyala sih. Jadi besok saya mau ke sana lagi, mau lihat berhasil nggak handphonenya register segala macam, nelpon sampai internetan 4G. Kalau udah 4G jalan, kita naikin tingkatnya lagi ke 5G. Gitu ya. Semester 2. Semester 3 ya. Ya. Bisa lah.
Kemudian mulai belajar yang namanya streaming buat multimedia. Ini kayak YouTube segala macam. Terus IP versi 6, kemudian hacking sama keamanan jaringan di sini. Oke. Cuman hacking sama keamanan jaringan ini sebetulnya, jadi ini materi awalnya dari cyber security, kuliah keamanan. Setelah ini terlalu banyak materinya, dipecah jadi kuliah sendiri lagi. Jadi seringkali kuliah saya bentuknya ada kuliah dulu, terus materi kebanyakan, dipecah lagi jadi kuliah yang lain. Gitu ya. Jadi ntar yang nanti siang jam 10 itu pecahan dari kuliah hacking sama keamanan jaringan. Oke. IP versi 6 ada pecahan kuliahnya juga, versi 6 satu semester juga, cuman di sini nggak dimasukin. Ada di open course kuliahnya, satu semester juga. Silahkan diambil, dapat nilai A, nanti bisa jadi nilai kuliah ini ya, kuliah apa pilihan. Oke. Jadi tetap bisa jadi kuliah sarjana loh. Jadi sebetulnya untuk ini semua Anda bisa ngerjain sebelum jadi mahasiswa ITTS sih, kesalahannya itu aja sih. Jadi sebelum jadi mahasiswa ITTS kerjain semua di open course, pas jadi mahasiswa tinggal bilang, saya udah ngerjain ini. Ya udah, beres, lulus, selesai. Kerjain yang lain lagi yang belum dikerjain aja, udah hidupnya gampang. Jadi kasih tahu aja teman-temannya yang mau masuk ITTS, lu kerjain semua kuliah di open course sebelum jadi mahasiswa ITTS. Kalau jadi mahasiswa ITTS, paksa duduk kayak gini kan, kasihan kan. Tapi nggak juga sih. Oke. Nah, ini jadi hacking, keamanan sama basic data security itu bagian dari security semua nih sekarang ada di kuliah cyber security. Kemudian pemrograman jaringan sama IoT itu sebetulnya saya masukin di kuliah IoT sama kuliah mikroprosesor. Jadi semester kemarin ada kuliah mikroprosesor, ini dimasukin ke sana juga. Jadi ini kuliah jaringan banyak dipecah-pecah akhirnya. Gitu ya. Nah, yang network benchmarking masih di sini dan terakhir UAS. Oke. Dan ini saya program supaya kalau dapat nilai 90 bisa ngeluarin sertifikat gratis juga bisa diambil. Oke. Jadi sertifikatnya otomatis bisa keluar, nanti bisa di-download free. Terus sampai sini ada pertanyaan nggak? Aman? Aman ya? Yang penting kerjain semuanya nih ujian-ujiannya. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Sekarang jam berapa? Kita punya waktu jam 10 ya? 10 kurang lah ya. Soalnya jam 10 terus masuk lagi kuliah keamanan jaringan, pusing. Oke, sekarang kita masuk ke sejarah mungkin sedikit aja. Kita masuk ke konsep dasar TCP/IP. Oke, ini konsep dasar TCP/IP bisa diklik. Paling gampang ngelihat ini gambarnya aja. Ini gambar ini. Oke. Kalau belajar nanti silakan dibaca ya, tulisannya silakan dibaca. Saya akan nerangin dari gambar aja. Biar pada kurus. Biarin dibuka aja ya. Ya, oke. Oke, sekarang dari konsepnya biasanya kalau kuliah di kampus lain atau di SMK, guru-guru segala macam, mereka akan nerangin dalam bentuk kayak gini. Oke, jaringan. Biasanya SMK atau di kampus lain, ini kan ada 4 nih, link, network, transport, application. Ada 4 layer. Sebetulnya ada 5, satu lagi. Yang kelima adalah hardware-nya, peralatan hardware-nya. Di atasnya hardware, ada link layer, terus ada network layer, ada transport, ada application. Itu yang kita pakai di internet. Cuman, kalau kuliah di kampus lain, dosennya akan nerangin, ini kan tadi 5 ya, sama hardware-nya ada 5. Kalau kuliah di kampus lain, dia akan nerangin 7. Lapisannya ada 7. Oke. Atau di SMK gitu, seringkali nerangin lapisannya ada 7. Itu teori. Teorinya 7. Prakteknya cuma segini. Jadi, Anda harus ngerti ngobrolnya antara teori dan praktek ya. Saya termasuk orang aliran praktek sih. Teori, ya oke kita butuh teori, tapi yang lebih penting kalau kita bisa praktek. Soalnya kalau bisa praktek jadi duit. Kalau teori doang mah dapat ijazah doang. Lu nggak punya duit juga, percuma. Jadi kalau bisa praktek. Nah sekarang ada selipan 2 layer tambahan, biasanya antara transport sama application ada layer 2 tambahan diselipin di situ. Nah layer itu adanya di sistem operasi.
bukan di jaringan benernya. Gitu. Jadi seringkali kayak gitu bentuknya. Jadi nanti ada session layer, ada presentation layer, apa segala macam. Ini ada 2 yang nyelip di sini. Cuman buat saya nggak menarik karena itu ya itu dihandle sama sistem operasi. Nah sekarang fungsi masing-masing layer. Kalau hardware, kalau peralatan atau physical layer, hardware-nya itu adalah peralatan yang nyambungin jaringan. Contoh kabel LAN, itu nyambungin komputer kita ke switch yang ada di sini. Oke, WiFi, dari WiFi kita ke access point. Access point-nya ada di mana ya? Gue nggak tahu di ruangan ini ada di mana. Ada di sebelah, di sana kali. Nggak tahu lah. Pokoknya WiFi nyambung aja ya. Beres. Nah, tanggal 15-16 tuh ada Jamboree on the Air. Jota. Bisa kasih lihat lagi. Jadi, ada Jota. Jota Joti. Ini bisa dilihat di jotajoti.info. Oke. Kalau mau lihat gambar-gambarnya kayak gini lah. Nih. Jadi anak-anak ada Jamboree, anak-anak pramuka pada Jamboree ini ya. Pada Jamboree ada yang pakai komputer, ada yang pakai radio. Oke. Mungkin saya akan kasih lihat Jota yang saya pernah kerjain beneran serius. Di sini juga ada Jota. Apa hubungannya sama, nah ini Jota. Oke. Ini Pramuka Indonesia kelihatan. Ini radionya mana nih? Ini radionya dari mana ya? Ini radionya di belakang sini, ini ada radio nih sebenarnya. Oh ini dia radionya. Ini ada radio. Bisa mungkin ke komputer. Jadi kalau ini kita kalau udah mainan radio, kadang-kadang kita kenalnya radio disambungin pakai mikrofon doang, nggak ngomong pakai mikrofon. Cuman teknik yang lebih gilanya, radionya kita sambungin ke komputer. Jadi di radio, di komputer kan ada sound card, ada mic sama speaker. Mic speaker komputer disambungin ke mic speaker radio. Udah gitu kita bisa on air dari situ. Ini contohnya yang ini. Yang ini adik saya langsung. Adiknya Ono juga pramuka ya. Ononya juga pramuka sih sebenarnya. Oke. Nah, dari ilmu yang ini, oke, ini sambil nyeritain teknologinya, sambil nyeritain sejarahnya sedikit ya. Jadi ilmunya internet sebetulnya asal muasalnya dari kayak gini ya. Oke. Jadi ada sambungan-sambungan secara hardware dari komputer masuk ke switch, komputer masuk kemana segala macam, kemudian disambunginlah komputer di atasnya. Nah, yang ini ada tulisan PSK31, itu adalah link layer. Ini kalau kita lihat ke sini lagi, ini link layer. Oke, jadi kita pakai PSK31 itu link layer. Oke, masalah dengan link layer adalah dia cuma bisa menyambungkan 2 komputer di jaringan yang sama. Dia bukan jaringan komputer. Dia hanya bisa nyambungin 2 komputer yang pakai frekuensi yang sama atau kabel yang sama. Kalau frekuensinya beda, dia nggak bisa nyambungin lagi. Jadi ini contohnya PSK31, gitu ya. Oke, softwarenya free, gratis. Orang-orang pada ngembangin software udah gitu dilepasin gratis, terus kita pakai rame-rame. Kira-kira kayak gitu cara mainnya. Ada lagi nggak ya? Coba kita lihat sini aja, album di Facebook, mudah-mudahan masih ada. Ini albumnya. Kayaknya masih ada sih. Nah, coba lihat. Ini dia. Nah, ini peralatannya ntar. Ini sebagian peralatan ada di Dinas Kominfo Tangerang Selatan. Oke. Jadi alatnya ada di Dinas Kominfo Tangerang Selatan, tempatnya Fatah sama Pak Ibnu. Jadi mungkin nanti akan dibawa ke sini radionya. Cuma radionya bukan radio yang Anda lihat di sini sih, bentar. Ini antenanya kayak gini. Ini lagi bikin antena. Ini adik saya. Ini adik saya lagi naikin antena dan sebagainya lah. Kira-kira kayak gitu. Ini adiknya Ono, ini istrinya Ono, ini Ono. Kira-kira kayak gitu. Terus ya, kira-kira mainnya kayak gitulah. Bisa juga pakai walkie-talkie segala macam. Jadi ini akan terjadi besok tanggal 15-16 di lantai 3. Di sini jangan khawatir. Jadi kita jadi stasiun Jotanya Tangerang Selatan di TTS. Keren ya? Kampus lain mah kagak ada. Adanya di TTS doang kayak ginian. Ya. Kalau bisa pada datang, itu hari Sabtu Minggu ya. Kalau bisa pada datang ikut belajar aja. Ikut belajar. Soalnya
Kalau Anda nggak ngerti kayak ginian, nggak ngerti gimana caranya internet dibikin, ujung-ujungnya ntar ke sana sih sebenarnya. Cuman yang besok itu karena yang kita hadapin anak-anak SMA, SMK segala macam, saya nggak terlalu maksain supaya komputer bisa kita masukin ke dalam radio. Ya, walaupun itu gampang banget sebenarnya. Cuman itu kan masih pemula banget. Mungkin Jota yang kedepannya saya bisa ngajarin. Oke. Nah, software-softwarenya free, bisa diambil gratis. Ada WSJTX misalnya. Oke. Yuk. Emang lu untuk kuliah? Dia nilainya belum keluar yang jaringan nih. Jaringan lu belum kan? Oh, alah. Ini yang bandel-bandel nih. Nggak usah ditutup. Soalnya panas AC-nya. Oke, beres ya. Ini software diambil. Kalau mau monitoring, ini buat yang ini ya, ada PSK Reporter, websitenya pskreporter.info. Call sign saya adalah Yankee Charlie Zero Mike 5 Charlie, itu Ono, bisa dicari, bisa dilihat lah sini. YC Zero MLC. Oke. Mana? Ada namanya nggak nih? Mana bentar. Bisa masuk ke sini sih, bisa dilihat di sini. YC Zero MLC siapa? Waalaikumsalam. Oh, namanya nggak keluar. Ya. Kalau ini yang ada di rumah saya sih. Oke, tapi di sini yang saya pengen kasih lihat gini. Kalau kita udah mainan digital, jadi artinya komputer disambungin radio segala macam, kita bisa ngelihat saya diterima di mana aja misalnya. Ini saya akan coba lihat 24 jam ya. Saya keterima di mana aja. Kecuali radionya mati. Yang memberikan, oh ini ada yang nanya di chat nih. Ada yang nanya. Oh, radio saya lagi mati nih berarti. Ya udah. Ini ada yang nanya, yang memberikan nama stasiun itu siapa? Bolehkah kita sendiri? Enggak. Jadi itu udah ada peraturan internasionalnya, Yankee Charlie itu Indonesia, Yankee Delta Indonesia, Yankee Bravo itu Indonesia, segala macam. Yang bisa kasih nama adalah Kominfo. Jadi kita ujian, kemudian kita bisa dapat call sign itu tadi, pakai ujian. Yang kemarin ujian, Fatah ujian dia. Dia punya call sign Yankee Golf Zero BMR kalau nggak salah. Itu Fatah. Pak Ibnu adalah YD1 SBR. Jadi semua pakai ujian di Kominfo ya, supaya dapat call sign. Oke, nah setelah ini bisa dapat, ini bisa kita komunikasi FT8 segala macam. Ini saya lagi penasaran aja kenapa gue kagak masuk nih. Ada apa dengan Ono nih? Berarti radio gue mati di atas. Oh iya, nggak ada nih. Iya, udah di atas mati. Kalau hidup keluar dia. Ya udah, apa-apa. Cuma nanti saya masukin sini aja dah, ngasih lihat. Saya udah komunikasi kemana aja bisa kelihatan sih di sini. Ini ya kalau saya passwordnya apa lupa ya. Mungkin benar, mungkin lupa. Suka lupa password. Oh, masuk beneran. Ini catatannya, saya udah ngobrol sama siapa aja, bisa kelihatan di sini. Ini recent CSO. Tapi ini levelnya data link layer ya, data link layer. Kelihatan YC0 ini ngomong sama VK6 Alpha 5, itu VK itu Australia, Papa Yankee 7 Zulu Zulu Brazil, Oscar Echo 6 Mike F Austria, S51 Delta Delta Slovenia, kemudian Maldives sama Amerika segala macam. Jadi radionya ngomong sama radio luar negeri. Terus ya, sip ya. Kalau tahu settingannya mah menyeramkan, settingannya sederhana banget sih sebenarnya. Itu. Kalau bilanya dikeluarin, saya ngobrolnya pakai Morse kadang-kadang. Itu ya. Nanti kalau radio yang ada di Dinas Kominfo Tangsel dibawa ke sini, itu ada ketokan Morse sebenarnya.
Jadi kalau punya nyali bisa pakai Morse buat kayak gini. Jadi ini semua bagian dari proses supaya bikin internet ujung-ujungnya. Beres ya? Nah, sekarang kita balik lagi ke konsepnya. Itu sampai data link doang. Jadi yang namanya data link, kalau diperhatikan, selalu ada alamat sumber, ada alamat tujuan. Data link selalu gitu, sumber tujuan. Oke. Nah, kalau di Orari, cara ngomongnya gini nih. Bentar. Wah. Coba. Berarti nggak saya ambil. Nah, ini dia. Ini cara ngomongnya di Orari. Ini mungkin kalau monitor di email, saya posting kemarin email ini. Ini kita selalu ngomongnya kayak gini. Yankee Delta One Alpha Bravo di sini Yankee itu apa ganti. Gitu ya. Jadi selalu kalau kita udah sering main radio kita tahu. Selalu kita kasih tahu identitas kita siapa, saya ngomong sama siapa. Nah, kalau di jaringan kita makainya MAC address. Terus ya. Jadi ini data link layer ini sebenarnya. Cuman kita pakai suara. Jadi mereka ngembangin protokol data link ini asal-muasalnya dari komunikasi-komunikasi kayak ginian semua. Gitu ya, mulai komunikasi di sini, sumber siapa, tujuan siapa. Kemudian kalau udah selesai, dia ngasih tahu juga tujuan, sumber, ganti. Lalu kayak gitu. Itu protokol jadi kayak gitu bentuknya. Terus ya, oke. Nah ini data link, bentuknya data link kira-kira gitu. Tapi dia cuman bisa komunikasi dua alat yang pakai media yang sama. Apakah itu kabelan, apakah itu wifi, frekuensinya harus sama, kabelannya sama, atau pakai radio juga nggak masalah. Cuman bedanya tadi, kalau di radio di Orari pakai call sign, kalau di sini pakai MAC address. Itu aja beda yang utamanya. Beres? Nah, setelah kita bisa nyambungin dua komputer di jaringan sama, kita pengen misalnya komunikasi dari ITTS sampai ke Amerika. Caranya gimana? ITTS nyambung dulu pakai radio ke bukan BSD, Bintaro ya. Ada radionya di atas sih sebenarnya. Oke. Nah dari Bintaro nyambungin pakai fiber lagi, internet yang gede, terus lewat router sampailah Amerika. Ya. Kalau mau dicek, kita nyambung lewat berapa router bisa dicek di sini. Saya coba zoom. Ada pertanyaan di ini ya, ada pertanyaan di apa sih namanya ini? Bukan di Zoom. Ujian amatir radio apa ada versi online-nya? Enggak. Yang ada latihan ujiannya ada versi online-nya. Oke, buat latihan ujian ada. Caranya buat latihan ujian silakan masuk ke open course. Semuanya open course, saya baru tahu kan. Silakan masuk di open course. Kemudian cari aja Yankee Delta misalnya. Berarti nggak ada di open course. Harusnya ada di open course. Coba site home, sorry salah. Site home, klik site home Yankee Delta. Ini ada satu Yankee Delta. Ini ada buat latihan ujian Orari ada Yankee Deltanya. Ini sejarah mati radio, Orari, tata cara komunikasi tadi yang saya kasih lihat. Cara komunikasi jarak jauh, konsep radio seperti apa, dasar elektronika radio, antena, propagasi, ujian. Jadi kalau mau latihan ujian ada di open course, kalau ujian benernya mereka masih belum secanggih itu, jadi kita secara fisik ujian. Oke, dan jangan khawatir, soal di open course mati ya. AC-nya mati ya. Itu buka aja. Ini hari ini kita akan bisa jadi kurus karena ruangannya panas. Nah, ujian ini nanti ini ya, apa sih namanya? Ini buka rahasia dulu ya. Yang bikin soal ujian Orari di Indonesia, saya termasuk yang bikin soalnya sih. Jadi kalau Anda ikut yang open course, ada ujian, kemungkinan bisa lulus. Itu. Beres ya? Ini buat Romi. Yang nanya ujian ini bisa nggak? Nah, sekarang balik lagi ke sini. Network layer. Jadi dari sini sampai Amerika itu lewat banyak router. Kita bisa ngecek pakai perintah seperti ini. Sudo su trace route.
Oke, misalnya www.google.com. Oke. Oh, belum diinstal. Saya install dulu ya. apt, saya gedein dulu biar enak lihatnya. apt install trace root. Oke. Nanti kita bisa trace root nggak? Nanti kita bisa melihat dia akan nyambung lewat berapa router sampai ke tujuan. Dari situ nanti kita bisa tahu sebetulnya internet itu sebenarnya dibangunnya dari router nyambungin ke router, nyambungin ke router, nyambungin ke router. Seringkali orang nanya, Wono, internet itu asal muasalnya dari mana? Ya dari lu sendiri juga, lu yang bikin router, lu bikin sambungan, ya udah jadinya cari gitu. Jadi caranya trace root. Jadi kita bisa ngelihat dia lewat 13, lagi ngecek lagi dia, sampai 23 router. Baru nyampe di Google. Beres ya? Lewat 23 router. Banyak. Itu bukan, kalau kita lihat lebih dekat lagi, kita bisa lihat ini komputer di yang 192, 128, 221 itu komputernya ada di sini ya, apa di atas sini. Kemudian mulai nyambung, nyebrang ke Bintaro, terus kita masuk ke TE. TE punyanya Pak Agung, Pak Nanang lah, itu orang-orangnya itu sebenarnya. Terus nyambung TE, terus nyambung ke Fiberstar. Oke, terus nyambung kemana lagi? Kita bisa cek nih IP-nya punya siapa. Oke. Nah, yang seru di sini, apa hubungannya ini sama ini, network layer. Jadi, kejadiannya adalah si data link hanya komunikasi antara dua komputer atau router yang di jaringan yang sama. Oke, nanti kita akan bilang, saya pengen hubungin ke Google. Gitu ya. Jadi, caranya dia waktu nyampe ke router yang sebelah, misalnya dia nyampe ke router yang ini ya, router yang ini. Oke. Kan di network layer-nya informasinya jelas. Saya pengen nyambung ke IP-nya Google. Itu ada di network layer. Oke. Cuman di data link-nya nanti dia lihat, oke, saya udah nyampe ke routernya nih. Dibuang data link-nya, dikasih data link baru, saya akan kirim paket ini ke router sebelahnya lagi. Dia jalan lagi. Sampai router sebelahnya lagi, buang lagi data link-nya lagi, dikasih paket yang baru, saya pengen nyambungin lagi ke router yang baru. Jadi caranya data link buang, tempel, buang, tempel, buang, tempel, di network link-nya tetap sama. Kebayang? Jadi ini kalau udah nanti ngelihat cara dia kerja, ini akan buang, tempel, buang, tempel. Jadi link layer-nya akan buang, tempel sih sebenarnya. Ya. Link layer akan dibuang, tempel lagi. Sampai router baru, buang, tempel lagi. Buang, tempel supaya benar terus. Jadi dia tahu, saya harus masukin ke router yang mana. Saya masukin ke router yang mana. Jadi caranya buang, tempel. Oke. Jadi network layer dia akan berdasarkan informasi yang ada di network layer, dia akan nyari sambungan sampai ke Google. Lewatnya router yang mana. Soalnya masing-masing router punya banyak sambungan. Ada yang nyambung ke Jakarta, ada yang nyambung ke Jogja, ada yang nyambung ke mana. Nanti dia akan nyari sambungan mana yang benar. Itu. Beres ya? Itu network layer. Yang seru di network layer, sebetulnya informasinya cuman IP sumber sama IP tujuan. Tidak ada informasi lewat mana, nggak ada. Itu yang seru. Jadi, paket waktu kita lepas di internet, tidak ada informasi sekali di paketnya bahwa harus lewat mana, nggak ada. Tapi nyampe. Seru. Gimana coba? Bingung kan? Itu seninya di internet tuh kayak gitu. Kita lepas, nyampe barangnya. Yang seru lagi di network layer, tidak ada jaminan bahwa paketnya akan nyampe. Tapi nyampe. Jadi nggak ada, jaminan nggak ada. Jaminan adanya di mana? Adanya di transport layer. Jadi transport layer yang ngatur bahwa ini paket harus nyampe atau enggak. Atau paketnya boleh nggak nyampe. Jadi paket waktu dikirim boleh aja nggak nyampe loh. Boleh. Paket seperti apa yang boleh nggak nyampe? Paket seperti apa coba? Paket apa yang boleh dikirim tapi nggak harus nyampe? Video, audio.
itu boleh dikirim, nggak harus nyampe. Oke. Jadi makanya kalau kita lagi ngomong pakai headphone, kadang-kadang suara kita hilang-hilang kan, karena paketnya ada yang hilang. Jadi waktu kita ngirim paket video atau audio, diizinkan boleh hilang. Yang penting kalau video audio adalah paket harus secepat mungkin nyampe. Tapi kalau hilang, nggak apa-apa. Tapi cepat. Gitu. Kalau dia terlalu lambat, buang aja, nggak usah dikirim sekalian. Gitu. Jadi kalau udah mainan audio video, targetnya cepat. Kalau kita ngirim dokumen, harus nyampe semuanya. Targetnya harus nyampe, bukan cepat. Jadi ada yang targetnya harus nyampe, ada yang targetnya cepat. Kalau harus nyampe, kita akan main protokol yang buat harus nyampe. Nah ini protokolnya ada dua protokol beda di sini. Yang satu TCP itu harus nyampe, kalau UDP pakai doa. Harus cepat. Jadi cara kerja TCP nanti kira-kira gini, kita kirim, dia akan kirim gini, ini paket nomor 1 saya kirim ya, nanti sana bilang, oke paket nomor 1 udah saya terima, tolong paket nomor 2 saya kirim. Nanti dia bilang, paket nomor 2 diterima. Ini paket nomor 3, dia bilang, paket nomor 3 diterima. Jadi ada acknowledge dari sebelah sana. 1 diterima, 2 diterima, 3 terima. Konsekuensi dari proses seperti itu, prosesnya jadi lama. Paket dikirim, sini harus ngasih tahu dulu kan. Nah, kalau UDP yang satu lagi, itu cuma ini paket dikirim 1, 2, 3, nggak peduli. Mau ada acknowledge, nggak peduli, pokoknya kirim aja udah, hilang, nggak peduli. Jadi ada 2 protokol utama yang sering dipakai, satu yang TCP, satu UDP. Itu adanya di transfer layer. Oke. Cuman nanti tolong perhatikan baik-baik ya, di semua ini ada alamatnya loh, hati-hati. Jadi kalau tadi data link layer saya pakai call sign. Kalau di komputer pakai MAC address. Ada MAC address komputer tujuan, ada MAC address komputer sumber source sama destination. Di network layer juga sama. Ada IP address source, ada IP address tujuan. Selalu ada source, destination. Sama aja kayak surat lah, tukang pos. Kalau kita suratin kan selalu ada pengirim, penerima. Di surat nggak pernah kita tulis lewat mana, nggak ada. Cuman ada pengirim, penerima. Udah gitu, nanti jaringan posnya akan ngatur lewat mananya. Gitu, tergantung dia ada kendaraan kemana, dilewatin kemana gitu ya. Diusahain semakin lama makin dekat, kira-kira kayak gitu. Jadi ini kira-kira cara berpikirnya sama dengan pos, cuman source, destination. Oke. Di data link tadi MAC address, di network layer IP address, di transport layer port, nomor port. Misalnya web biasanya portnya nomor 80, biasanya suka-suka tukang admin sih, mau dirubah ke nomor berapa aja suka-suka sebenarnya. Terus nanti ada SMTP, portnya 25. Jadi transport port. Tapi portnya bukan hanya 8025 ya. Browser kita juga punya nomor port, tapi portnya angkanya gede banget biasanya. Jadi harus ada source destination selalu. Di aplikasi kira-kira source-nya apa, destination-nya apa kira-kira aplikasi? Kebayang nggak? Alamat tujuannya apa kalau di aplikasi? Pernah kepikir nggak? Paling gampang, http:// tuh destination. Source-nya apa? Browsernya kita, memang nggak ada alamatnya browsernya, soalnya nggak bisa dihubungin. Jadi biasanya kalau di aplikasi tujuannya doang kemana. Gitu. Terus ya. Tapi ini semua ada loh, semua ada alamatnya. Terus ya. Jadi itu yang harus dipahamin sama kita, bahwa di setiap lapis ada alamat. Nah, nanti saya akan gabungin pertemuan hari ini sama pertemuan kedua jadi satu ya, supaya bisa kelihatan. Ini udah beres ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Yang data link, yang link layer. Jadi waktu dari awal ditempel, di set di awal, di router tergantung kondisi. Yang pasti berubah, data linknya pasti berubah. Karena dia akan pindah jaringan kan, supaya dia bisa komunikasi ke router yang lain di jaringan. Misalnya dari sini kan masuk ke atap nih, ke router di atap. Nah, di situ kan pindah jaringan ke WiFi yang ke Bintaro. Jadi beda jaringan nih, diganti data linknya. Cuman addressnya masih belum diganti. Nah, misalnya di sana, ini kan pakai IP-nya IP 192.168. Di sebelah sana kan pakai IP publik ya. IP publik tadi berapa nih IP-nya? Ini IP-nya 180, berapa. Ini beda jaringan nih, beda IP. Nanti dia pakai NAT, dia akan ngerubah network layer-nya dirubah juga.
Cuman transportnya nggak dirubah. Jadi bisa dirubah tergantung kebutuhan. Gitu. Kalau NAT dia akan merubah network layer. Kalau NAT ya. Sorry ini kalau ngomongnya terlalu susah, tolong di stop ditanyain ya. Terutama gue ngelihat yang wajah-wajah cewek, soalnya ceweknya takutnya pada ngeheng. Ini pelan-pelan aja ya. Maksudnya kalau nggak ngerti, tolong di stop ditanya maksudnya apa. Kalau ngerti ya syukur, apa bagus. Oke. Ini ada pertanyaan tadi, apakah UDP lebih cepat dari TCP? Oke, jawaban singkatnya ya lebih cepat. Kenapa bisa lebih cepat? Karena UDP tidak ada acknowledge. Kalau TCP kita kirim selalu ada acknowledge. Paket nomor sekian diterima, paket nomor sekian diterima. Itu TCP. UDP kirim aja, hilang nggak peduli. Kira-kira gitu. Makanya UDP lebih cepat. Ya, objektifnya UDP adalah terutama buat multimedia sama video. Tapi UDP juga bisa dipakai macam-macam yang lain juga. Kayak kalau kita nanya domain, misalnya ITTS ACID, biasanya nanyanya pakai UDP. Dia nggak nanya pakai TCP. Nanya pakai UDP. Beres ya? Oke. Terus, dah, ini beres. Kira-kira kayak gitu aja teori dasarnya. Sekarang saya mau masuk ke bagian keduanya. Ini udah beres. Oh, sejarah paling ya, sejarah. Saya kasih lihat sejarah dikit ya. Sejarah internet Indonesia. Indonesia dunia. Mau Indonesia mau dunia? Dunia. Oke, kita lihat Indonesia, Pak. dunia. Oh, mau lihat Indonesia? Dunia aja dulu lah. Iya, bingung. Bingung. Jadi internet tuh pada dasarnya dibikin oleh militer. Gitu ya. Konsekuensi dibikin militer, cara berpikir harus ngerti. Ini urusannya bukan sejarah, sebenarnya lebih cara berpikir ya. Sesuatu yang dibikin sama militer, cara berpikir militer biasanya kayak gini. Kita harus bisa pakai alat apa adanya. Semua alat yang ada di depan kita bisa dipakai. Dan kalau ada yang rusak, dia langsung bisa pindah otomatis ke yang jalan. Kira-kira kayak gitu. Jadi internet itu dibikin oleh militer dengan pemikiran kalau di depannya dia adanya walkie-talkie bisa kita pakai. Depannya dia adanya kabel listrik bisa kita pakai. Depan dia adanya kabelan bisa pakai. Jadi semua yang ada di depan dia bisa pakai dan antar walkie-talkie, kabelan segala macam harus bisa ngomong satu sama lain. Terus ya, nanti ada jaringan yang hancur, kalau lagi perang hancur, dia harus bisa otomatis lewat jaringan yang hidup semua. Ya, jadi filosofinya di situ. Nah, untuk itu semua bisa terjadi, bisa jalan, itu filosofi. Tapi kalau kita lihat kejadian benernya, internet yang bikin internet jalan, orangnya namanya ini, Jonathan Postel. Makhluknya yang ini sih sebenarnya. Oke, jadi Jonathan Postel yang bikin sebetulnya, bukan bikin sih sebenarnya, dia yang bikin internet itu jadi. Jadi banyak peneliti segala macam, cuman tahu sendiri kalau yang namanya peneliti kan kayak seniman. Gua ngoprek, buang. Jonathan Postel bikin dokumennya semua. Jadi dia mencatat semua dokumen-dokumennya, dibikin di dokumentasinya, dia bikin namanya RFC. Ini bisa masuk ke RFC editor, .org. Semua protokol tata cara komunikasi internet dari awal sampai hari ini ada di RFC editor. Yang nyatet awalnya semuanya John Postel. Jadi editor pertamanya adalah John Postel sampai dia meninggal. Gitu ya. Jadi kalau nggak ada John Postel, internetnya nggak hidup sih sebenarnya. Karena ada John Postel, dia yang bikin fondasi, dia bikin dasarnya, supaya semua protokolnya terbuka, semuanya bisa bikin rame-rame, jadilah internet yang sekarang. Dan kita bisa nyari, misalnya kita pengen nyari soal apa, sebut aja. Sebut aja mau nyari apa. Tentang apa? Apa ya? Sebut. Misalnya paling gampang ginilah ya, web misalnya. Web. Oke. Semua protokol yang berkaitan dengan web ada di sini sih. Oke. Oh, ini mah fiber channel. Oh, ini mah bukan web biasa ini mah. Web itu HTTP ya, HTTP. Oh, harus back lagi dah. Harus back lagi. Misalnya HTTP. Nah, ini HTTP langsung keluar. Jadi protokol-protokolnya bisa keluar. Kalau kita mau baca, tinggal klik aja ASCII atau PDF. Paling gampang ASCII sih. Kita bisa baca. Dan bentuknya teks kayak gini aja. Oke.
Tapi terbuka semuanya, akibatnya semua orang bisa baca, akibatnya semua orang bisa bikin. Yang jadi masalah termasuk hacker bisa baca, hacker bisa nyerang. Gitu. Jadi kalau mau jadi hacker yang benar-benar jago, caranya gampang. Baca makhluk-makhluk ini, dibacain, dari situ kita tahu cara kerjanya dia, dari situ kita tahu gimana cara melakukan serangan. Sebenarnya kayak gitu aja sih, mau jadi hacker, caranya baca. Yang jadi masalah adalah semuanya ini bahasa Inggris. Udah tau lah kelakuan lu pada. Oke, beres ya? Deh. Jadi John Postel itu, dan John Postel juga yang ngatur semua nomor di internet kayak IP address yang megang pertama kali John Postel. Saya dapat IP address pertamanya dari John Postel. Kita ngeset misalnya web portnya 80, yang ngeset 80 siapa? John Postel. Jadi semuanya John Postel ini makhluknya. Sampai dia meninggal. Kenapa dia meninggal? Karena dia perang lawan pemerintah Amerika. Perangnya lawan pemerintah sendiri akhirnya. Karena dia tidak mau internet dikuasain sama satu pemerintah. Jadi dia maunya internet tetap bebas, seperti sekarang. Gitu. Beres ya? Sip kan? Jadi jiwanya kayak gitu banget sih. Nah, sekarang kita masuk ke internet Indonesia. Mana dia? Ini page. Mana sih dia? Sini lagi ya. Ini masuk sejarah. Sekarang kita masuk ke sini, internet Indonesia. Oke. Bisa dibaca di sini. Sebenarnya ini ada di buku pelajaran SMP apa SMA ya? Ada sih. Oke. Bisa dibaca-baca lah. Ini makhluk-makhluknya ini. Kalau mau enak, nih kalau kita lihat ada di sejarahnya ada yang pra IT. Di sini adalah sejarah amatir radio, ada amatir radio yang tadi ya, yang pakai call sign segala macam. Kemudian pra internet. Sebelum ada internet kita makanya BBS namanya, Bulletin Board System, pakai telepon. Oke. Kemudian mulai internet tahun 90-an. Oke. Kita masuk ke internetnya aja ya. Yang lain silakan dibaca-baca. Cuman kalau yang agak seru di sini nih sih sebenarnya. Ini kartu QSL amatir radio ini tahun 1927 sampai 1966. Ini sejarah amatir radio dimulai tahun 1923. Sudah pernah lihat radio pertama Indonesia seperti apa? Belum? Belum, Pak. Kasihan deh lu. Kita klik aja ya. Ini radio pertama Indonesia. Oke. Ini radionya dimasukin satu rumah kayak gini, radionya segede gini. Lokasinya ada di mana? Lokasinya ada di Gunung Malabar. Ini belakangnya Gunung Malabar. Jadi radionya ini nih. Ini rumahnya tadi, ini antenanya sepanjang ini. Satu gunung. Kenapa mereka sampai kepaksa, kenapa Belanda sampai kepaksa bikin seperti itu? Karena waktu itu Belanda sama Inggris berantem, masih berantem, nggak akur, Belanda sama Inggris tidak akur. Kemudian untuk Belanda sampai ke Indonesia, mereka harus lewat terusan Suez kan, di Mesir itu. Terusan Suez dipegang sama Inggris, akhirnya Belanda nggak bisa lewat terusan Suez, Belanda harus muter Afrika buat sampai ke Indonesia. Supaya bisa komunikasi lancar, Belanda bikin pemancar ini sebenarnya. Gitu ya. Terus, nah ini waktu mereka narik kabel antenanya, kira-kira gitu. Jadi ini yang dipakai gunung, bukan tower. Kalau sekarang pakai tower ya, kalau zaman dulu makanya gunung. Oke, parah banget. Frekuensinya parah sih. Frekuensinya kalau nggak salah sekitar, frekuensi kita kan 2,4 GHz ya. Iya. 5 GHz. Ini frekuensinya mau tahu berapa? Parah nih kalau tahu frekuensi. Antenanya sepanjang ini. Frekuensinya kalau nggak salah sekitar beberapa ratus kilohertz. Frekuensi audio suara kita itu kan sampai 20 kHz. Radionya di ratusan kHz. Parah, jadi nggak beda jauh antara suara sama frekuensi radio. Gitu. Makanya antenanya sepanjang ini. Terus radionya segede gini. Supaya bisa mancar radio ini, mereka bikin pembangkit listrik udah pernah ke Bandung kan pada ya? Ada Dago kan? Kalau naik ke Dago ke atas, ada Dago Pakar. Itu adalah pembangkit listriknya buat radio ini. Jadi pembangkit listriknya ada di Dago, dialirin listriknya dari Dago sampai ke Malabar, Gunung Malabar, mancar dari sana. Penerimanya ada di mana? Penerimanya ada di ujung Berung. Beda lagi, radionya di mana, penerimanya di sini. Kalau kita kan penerima sama radio jadi satu. Kalau ini enggak, radio di Gunung Malabar, penerimanya di ujung Berung, beda. Sekarang ujung Berung itu jadi Telkom University. Kalau kita ke Telkom University, itu ada tower-tower tinggi, gede.
itu penerimanya. Cuman tahun itu nggak dipakai lagi, tapi itu penerima radionya. Mungkin orang Telkom Industri juga nggak tahu kita seperti itu. Kalau mau ngelihat kondisi rumah itu sekarang, ini rumahnya kondisinya kayak gitu. Sekarang masih ada. Ini kelihatan koleksinya Yankee Echo One Gulf Delta. Jadi ada anak orari yang naik ke sana, foto, udah gitu kirim ke saya. Oh, ini rumahnya kayak gini nih sekarang. Oke, gue masukin aja sih, udah. Terus ya, seru kan? Dunia tuh menarik kalau udah tahu kayak gitu. Hancur gitu. So, kita lihat lagi, sekarang kita masuk ke sini ya. Awal internet Indonesia. Nih, kalau kita lihat awal internet Indonesia bisa dibaca-baca. Biang keroknya ada yang namanya, bisa ntar search orang-orang ini siapa aja. Ini Samik Ibrahim adalah yang pegang DNS Indonesia pertama kali. Suryono Adi Sumarta adalah yang, ini berdua nih, dua makhluk ini. Suryono sama Ihsan. Dua-duanya yang bikin satelit Indonesia. Terbang, satelit itu masih terbang. Ini kalau mau cari satelitnya ada 8A2. Ini satelitnya, dua orang itu yang salah satu yang bikin. Itu ya. Kalau mau ngecek satelitnya ada di mana hari ini, bisa di tracking sih satelitnya. Tracking. Satelit. Bisa di track, jangan khawatir. Ini ada November to Yankee Oscar. Kita bisa, November itu call sign-nya Amerika ya. Jadi kita bisa klik, nanti kita masukin 8A2, kita tahu satelitnya ada di mana. Sekarang, detik ini ada di mana bisa kelihatan sih sebenarnya. Jadi yang bikin orang Indonesia udah terbang, udah berapa tahun nih terbang. Find satelit, saya masukin ya, 8A2. Oke, nanti kelihatan satelitnya ada di mana. Satelitnya kecil, kira-kira segede apa ya? Kira-kira segede komputer inilah. Seperti komputer yang Anda pakai itu kira-kira segede-gede gitu. Oke. Harganya 3 miliar. Termasuk ongkos nerbanginnya itu. 3 miliar termasuk ongkos terbang. Satelitnya lagi di atas Indonesia nih sekarang. Lagi di atas ini satelitnya. Jadi kelihatan. Dan satelitnya tidak di atas doang. Dia akan gerak terus. Keliling dunia, setiap hari kita bisa lihat di atas kita sekitar 7 kali sehari. Sekali lewat 15 menit. Jadi bukan kayak satelit Palapa yang ada di atas, kita lihat terus enggak. Satelitnya gerak terus karena ketinggiannya satelitnya cuma sekitar, coba lihat di sini. Ini dia nih. 636 km. Ini dia. Kayak apoginya tuh 665. Jadi 600-an kilometer di atas permukaan bumi. Konsekuensinya dia ketinggian cuma 600 km, dia tidak geostasioner. Dia akan gerak lebih cepat daripada kecepatan bumi. Makanya dia gerak terus. Sekarang posisinya ini dan kecepatan dia ada di mana ya? Nggak ada kecepatannya di sini. Di atas satelitnya ada call sign-nya, Yankee Bravo SAT atau Yankee Bravo Oscar X-ray 1. Ini ada call sign-nya. Terus kita bisa masuk ke dalam satelit pakai frekuensi ini. Ini bisa dipakai buat Jota juga sih kalau mau. Kalau ada radionya di frekuensi ini. Tapi yang besok Jota itu frekuensinya bukan yang ini. Ini frekuensinya lain. Oke, jadi kita bisa lihat frekuensinya, bisa dipakai Jota, segala macam. Ini beres ya. Orang-orangnya yang bikin tukang ngoprek semua sih, jangan khawatir bikin sendiri loh itu. Dan saya masuk ke ruangan bikinnya sih. Ya kalau tukang ngoprek sama tukang ngoprek gampang, kalau ngomong bahasanya sama biasanya. Oke, beres ya. Coba kita lihat lagi. Jadi ini Suryono sama Muhammad Ihsan. Kemudian Robi Subiakto itu paling senior di antara kita semua. Dia itu di IBM dan dia yang ngajarin kita semua sih sebenarnya. Jadi gurunya yang ini sih sebenarnya. Pak Putu itu sekarang harusnya udah pensiun. Dia itu di Deperindak, dia yang bikin di jaringan Deperindak. Sekarang namanya Indak juga masih ya. Perindustrian lah pokoknya. Kalau Firman Siregar itu di BPPT, Adi Indrayanto itu di ITB, kalau Ono ada di ITTS lagi ngomong. Ya. Jadi orang-orang legendnya yang inilah kira-kira, legend-legendnya. Nah, waktu kita bikin radio, itu di ITB ada Amatir Radio Club, ARC, ITB,
tahun 86 dan itu pakai SSB TS430 punya Harya Sudya Pranata, orangnya pengen ketemu saya udah ngomong sama si Harya ini, lu datang aja ntar tanggal 15-16 lah, kita ada Jota nih, karena dia juga pramuka sih. Jadi di antara kita kalau udah ngomong kayak gitu-gitu doang sih. Call sign saya dulu bukan yang di Charlie Zero MLC, call sign saya YC1 DAV. Kira-kira kayak gitu. Ini Chandra udah meninggal, Suryono udah ganti call sign, ini call sign Amerikanya dia. Oke, nah terus cara kita nyambung satu sama lain pakai walkie-talkie. Di sini harusnya ada fotonya, nah ini radionya. Jadi yang Anda lihat ini adalah gateway internet pertama di ITB. Pakai mesinnya 286. Pernah lihat mesin 286? Nggak pernah ya, kasihan ya. Oke, jadi gateway internetnya kayak gini. Oke, yang seru adalah sambungan internetnya pakai radio. Ini radionya. Tolong dilihat juga disketnya. Hari ini nggak ada disket kayak gini ya. Jadi kayak gini, kalau mau tahu kisahnya adalah waktu kita bikin internet di ITB, rektor ITB bilang sama saya, ngomongnya gini aja doang, no, ITB nggak butuh internet, keren nggak? Jadi kita bikin aja. Saya kan ngomongnya gampang, jangan khawatir Pak, kita nggak minta duit sama lu, kita bikin sendiri aja. Gitu. Jadi kita bikin tanpa duit dari pemerintah. Terus kenapa kita pakai radio? Karena waktu itu kita bikin sesuatu yang nggak tergantung sama operator. Operatornya Telkom. Telkom tuh pakai kabel kan, telepon. Kalau kita pakai kabel telepon harus bayar ke Telkom, pakai duit bayarnya. Nah kita kan para penjahat kan nggak punya duit. Ya udah, kita pakai radio aja. Pakai radio, lebih murah jatuh-jatuhnya. Kecepatannya cuma 1,2 kilo bps. Nah, buat ngasih bayangan ya. Kalau kita download lagu MP3 3 mega berapa lama sekarang? Download lagu berapa lama sekarang? Hah? 5 menit 5 detik, Pak. 5 detik ya? Ya. Ini di Zoom bilangnya 5 detik nih. Kalau di sini bilangnya 2 detik, lebih parah lagi, lebih kenceng nih. Kalau yang ini, tadi lagu 3 mega ya. Ini satu disket kan 1,4 mega. Buat transfer satu disket dibutuhkan cuma. Satu malam. Jadi kita hidup di dunia seperti itu. Tapi dengan cara itu kita jadi legend semua sih. Karena waktu itu internet lagi lemot. Ini adalah server yang ada di ITB waktu itu. Sekarang servernya udah bagus-bagus semua. Oke. ISP pertamanya apa ada di sini. Bisa dibaca. Ini peta jaringan internet yang awal tahun 94. Udah pada lahir belum sih? Belum, Pak. Belum lahir ya? Belum. Lihat jaringan internet ini semua rata-rata memakai walkie-talkie. Kecuali yang ini pakai satelit nih, ini ada satelit nih. Di tengah ini satelit. Sisanya pada walkie-talkie ada Jogjanet, ada Bandungnet, terutama yang paling gede dari semuanya Bandungnet sih. Bandungnet paling gede, pakai walkie-talkie dia. Beres ya? Oke. Karena kita nyambunginnya sekolah-sekolah, sekolah ini sama walkie-talkie, ada SMK pembangunan di Cimahi, nyambung pakai walkie-talkie. Jadi kita bikin semua sendiri. Deh, beres? Oke, itu sejarah. Sekarang saya akan masuk ke materi kedua. Sekarang udah jam 9. Ini beres ya, urusan sejarah beres, sama arsitekturnya beres. Sekarang saya masuk ke sini, command line sama Wireshark. Oke. Nah, kalau kita main jaringan, perintah-perintah yang yang kita harus tahu adalah bagaimana mengeset jaringan di komputer kita supaya bisa nyambung dengan benar. Oke. Perintah yang bisa dibaca di sini sebetulnya bisa diklik aja, perintah-perintah dasar Linux. Nah, kalau ini saya agak males ngajarin nih sebenarnya. Ini harusnya kuliah jaringan, kuliah sistem operasi ya. Anda ngerti yang namanya LS, CD segala macam udah. Ini MV, ini silakan belajar aja lah. Itu ada di kuliah sistem operasi. Yang perlu adalah cara setup jaringan. Oke, nah sih saya punya masalah. Kalau saya setup komputer saya langsung yang ini, Zoom saya bisa mati nih. Ntar yang di Zoom ada teriak-teriak semua. Supaya yang di Zoom tidak ngamuk-ngamuk, oke, saya pakai VirtualBox saja ya. Oke,
Enaknya kita pakai server inilah, korban lah. Saya server yang saya set ya. Coba lihat settingannya dulu. Networknya saya tempelin ke bridge, saya tempelin ke LAN saya, terus cable connection connected, dah. Oke. Jadi saya akan nyalain server saya, server korban dengan bridge ke LAN-nya. Konsekuensinya dia akan dapat IP dari jaringan sini langsung. Kemudian cable connected. Oke. Saya nyalain nih sekarang. Start normal. Oke. Nanti saya akan ngopreknya di sini, di server korban ini ya, supaya nggak hancurin jaringan yang lain. Perintah yang harus dipelajari nggak banyak sih sebenarnya, cuma ngeset IP address, terus ngeset routing. Kira-kira kayak gitu. Cuma 2 aja sih yang perlu dipelajari, ngeset IP address, routing. Oke. Terus nanti kita bisa cek IP publik yang digunakan apa, kemudian cara nyambung, ini mah nggak usah lah. Kemudian ini perintah-perintahnya, dan saya akan coba kasih lihat pakai Wireshark. Kenapa pakai Wireshark? Kenapa kita nyadap? Karena kita perlu ngelihat yang namanya arsitektur TCP/IP, kita bisa ngelihatnya dari hasil sadapan Wireshark. Kalau pakai command line, biasanya kita pakai yang namanya TCP dump buat nyadap. Gitu ya. Oke, ini udah nyala belum? Udah nyala nih kayaknya. Oke, udah nyala. Ini server udah nyala. Jadi saya nggak pakai GNS3, saya cuma pakai server aja. Ini mudah-mudahan kelihatan nih. Hurufnya kecil. Kalau di sana kekecilan biasanya. Bisa digedein nggak ya? Adjust Windows size. Iya lah. Nggak bisa digedein, ini parah. Ya udah, pakai doa nih. Yang di sini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Masih kelihatan? Rada susah nih ya. Nih, Nggak kelihatan tuh. nah kan nggak kelihatan, yang sana nggak kelihatan. Gimana caranya supaya bisa jadi gede? Scale mode. Gimana cara ngegedeinnya ya? Oh, oke, coba 200. Tuh, bisa ya? Kelihatan? Kelihatan kok. Zoom kelihatan ya? Oke. Aman. Sekarang saya akan ngasih lihat. Supaya kita bisa ngeset macam-macam, kita harus jadi super user sudo su. Oke, passwordnya standar banget. Nah, file OVA buat, ini server korban yang saya pakai, file OVA-nya bisa di copy sih sebenarnya. Ini adanya di server internet offline. Di belakang ada server nggak? Di belakang ada tas nggak? Tas. Hah? Putih, tas. Tas putih ada. Tas apa? Kotak. Coba lihat. Oh, bukan. Kalau kotak putih bukan. Itu mikrotik. Harus tanya ke si Reza berarti. Oke. Jadi itu ada, saya bikin server supaya kita bisa bikin internet supaya offline, supaya sekolah-sekolah bisa belajar nggak usah pakai internet. Internetnya offline. Tapi di situ ada file-file ini bisa saya masukin sih sebenarnya. Nah, sekarang yang perlu pertama jadi super user. Ini harusnya pelajarannya pelajaran sistem operasi kalau yang ini ya, bukan pelajaran jaringan. Caranya sudosu jadi super user. Perintah yang dibutuhin cuma 2 sih sebenarnya. Satu if config. Ada if config atau IP ya. Bisa IP A. Kita bisa ngelihat IP-nya apa aja di situ. Interface-nya apa aja. IP-nya berapa. Itu IP A. IP bisa macam-macam nanti. Bisa baca-baca di wiki saya atau di Google. IP perintahnya macam-macam ntar ya. Tapi intinya dia bisa ngasih lihat interface-nya apa aja, IP-nya, IP address-nya berapa. Gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini mouse-nya nggak jalan kalau di dalam sini nih. Ini lihat mouse-nya sebelah kiri, sebelah kanannya IP-nya 192.168.22.210. IP-nya segitu. Oke. Atau kita bisa melihat if config, enter, kita bisa lihat juga pakai perintah yang if config. Aduh, clear dulu layar dah. If config, kelihatan IP-nya 192.168.22.210.
Itu ya. Jadi cara dapetinnya kayak gitu, IP A atau if config. Kita bisa lihat IP-nya berapa. Bisa lihat di komputer masing-masing juga, masuk ke shell, kita bisa lihat IP-nya berapa. Oke, nah cara ngeset IP-nya, ini kalau ngeset saya nggak berani di interface yang itu langsung. Kalau ini kan interface-nya namanya ENP0S3. Kalau saya set di ENP0S3, kacau nih jaringan. Tapi ini kan server saya kan nggak apa-apa ya, kacau ya. Jadi cara ngesetnya cuma gini aja. If config ENP0S3, saya mau ngeset misalnya 10, 10, 10, 10, netmask 255.000, kayak gini. Ini saya ngeset nih. Sekarang saya lihat lagi, if config, ini sekarang, clear layar biar bagus ya. Clear layar, oke. If config, kelihatan sekarang IP-nya berubah 10, 10, 10, 10, netmasknya 255.000, broadcast-nya 10, 255, 255, 255. Saya belum nerangin broadcast itu apa, netmask itu apa. Itu ntar di kuliah tentang IP versi 4 diterangin. Berdasarkan nanti ilmu tadi, kita bisa masuk ke versi 6 sama aja. Beres ya? Jadi cara ngesetnya gitu. Kalau saya pengen ngerubah lagi, bisa juga if config ENP0S3, misalnya 123, 123, 123, 1, netmask 255, 255, 255, 0. Jadi ngesetnya kayak gitu sih. Oke. Atau kita bisa bikin kacau sedikit. Ini kan interface-nya ada satu, namanya ENP0S3. Saya bikin interface yang kedua, if config ENP0S3.25 atau .22. Saya bikin interface kedua. Bisa kasih IP yang lain, misalnya 192.168, 100, 100, netmask 255, 255, 255, 0. Oke, coba kita if config. If config, saya kasih more. Ini kelihatan, alah, saya buang dulu atasnya. If config more, kelihatan ada dua interface ENP0S3. Yang satu ENP0S3, satu lagi ENP0S3.22. Jadi saya punya dua LAN card, padahal LAN card sebenarnya cuma satu. Saya punya dua LAN card dengan dua IP yang beda. Jadi kita bisa bikin di komputer kita supaya punya IP-nya lebih dari satu bisa, cuman IP versi 4 rada blow on. Dia cuman bisa satu LAN card, satu IP versi 4. Dia nggak bisa lebih dari satu. Terus ya. Nah, kalau kita perhatikan di situ ada IP versi 6-nya, FE80.2.2A0027FF, FE691E61. Itu IP versi 6-nya. Oke. Cuman itu dipakai buat data link layer. Kelihatan di ujung sebelah kanannya, scope ID-nya adalah link. Itu versi 6. Jadi versi 6 dan versi 4 tuh bisa ada di Ethernet yang sama. Terus di bawahnya ada yang ketiganya ada tulisan Ether 0800276961E61. Itu adalah MAC address. Oke. Jadi ada MAC address, ada IP. Itu semua alamat-alamat tuh ntar dipakai di protokolnya. Beres ya? Kalau saya mau ngeset, sekarang kita, ini IP udah di set. Sekarang netstat -nr. Ini routingnya, tabel routingnya. Oke. Ulang, ini routingnya. Nah, di routing, nah ini yang cantiknya internet, selain di perintah if config yang adanya di interface, ada di hardware, kita bisa ngatur tabel routing. Kalau mau kemana, lewat mana. Routing itu kayak gitu, mau kemana, lewat mana. Yang ini tidak ada tujuan ke arah internet. Yang ada ke 123, 123, 123.0 sama 192, 128, 100. Tapi tidak ada internet. Internet adalah semua komputer. Semua komputer itu apa? Semua komputer adalah biasanya kalau di IP versi 4 ditulisnya 0.0.0.0, netmasknya 0.0.0.0. Jadi 000/0000 itu internet. Jadi caranya kalau saya pengen masukin ke internet, root at default, oke, gateway-nya adalah
192.168 misalnya 22.1 gitu. Tapi karena saya nggak masuk ke jaringan itu, saya nggak bisa. Misalnya saya akan bikin masuk ya, cuman bahaya. Pura-pura bego ya. Coba. Ini kita rada gila dikit. If config enp 0 S3 100. Oke, saya bikin 192.168.22. Bahaya nih, nggak boleh sembarangan, bisa jaringan bisa tewas. Nah, jangan dulu lah. Saya bikin 100 gitu aja ya. Oke, saya punya interface namanya INP0 S3 100. Sekarang saya minta IP address ke server di sini ya. DHC client. DHC client adalah perintah buat minta address. Tolong saya minta IP address dong. Gitu. Kalau yang tadi caranya adalah saya ngeset IP address-nya secara statik. Jadi saya pengen IP address-nya ini gitu. Sekarang saya minta address ke ENP0 S3 100. Oke, coba kita lihat sekarang if clear dulu layar, if config. More. Tuh nggak dapet. Nggak mau dia, harus di interface yang aslinya. Jadi DHC client ENP0 S3. Oke, clear layar. Coba kita lihat. Ini dapat sekarang. Perhatiin di ENP0 S3 IP-nya udah ganti, jadi IP yang benar 192.168.22.210. Dapat dari mana dia? Karena saya request. Pakai DHC client tadi dia request ke router saya minta IP address dong supaya saya bisa nyambung ke jaringan. Jadi caranya kayak gitu, pakai DHC client. Kalau kita pakai Windows atau komputer yang desktop ini biasanya ini nggak dikasih lihat. Nah, jadi toto IP udah dapat aja. Kalau kita ngerti jaringan, kita bisa request, minta dong IP ini gitu. Nah, akibat dari situ, coba clear layar, netstat -nr. Kelihatan kita punya ada destination 000, gate netmasknya 000. Itu adalah internet. Dilewatin kemana? 192.168.221. 192.168.221 adalah internet beneran. Gitu. Beres ya? Jadi kira-kira kayak gini. Coba kita cek bisa nggak antar ini ngeping. Clear layar. If config more. Saya IP-nya 22.2.2.220 ya. Coba yang ini IP-nya berapa? If config more. Saya 210. Jadi 22.210 ya. Coba saya ping dari sebelah sini. Ping 192.168.22.210. Bisa. Oke. Saya bisa masuk ke dalam server sih sebenarnya. SSH ono at 192.168.22.210. Oke, yes. Password 12336 masuk. Saya akan masuk ke dalam server. Padahal servernya adanya di dalam komputer saya juga. Ini udah masuk ke dalam server. Sorry. Clear. Perhatikan ininya server. Kalau saya exit, saya namanya Dell. Komputer yang ini namanya Dell. Kalau tadi SSH, pindah ke komputer server. Jadi kira-kira aplikasinya kayak gitu sih. Oke, coba netstat -nr juga di sini. Saya lagi Dell sekarang ya. Kelihatan saya juga ke 221. Jaringannya sama, 192.168.22 sekian. Oke, jadi di command line kira-kira perintah-perintah yang dipakai seperti itu, ada IP, ada if config, ada netstat, ada DHC client. Tapi ntar baca-baca. Yang sementara untuk awal aja 4 perintah itu dulu. Yang 3 perintah buat ngeset IP address, yang satu lagi buat ngelihat tabel routing, netstat -nr tabel routing. Perintah satu lagi adalah root -n, sama aja hasilnya. Oke, bisa netstat -nr, bisa root -n. Gitu ya. Sekarang saya akan masuk ke perusahaan sadap penyadap. Wireshark. Itu bisa diinstal Wireshark. Kalau mau install cuma gini doang, apt sudo, saya gedein dulu ya. Ntar yang pakai Zoom nggak bisa lihat soalnya. Sudo apt install Wireshark.
Oke. Cuman ya kalau ini udah ke-install sih. Saya udah ke-install. Kalau di komputer ini kayaknya masih ahli surga semua belum diinstalin Wireshark. Sekarang saya akan coba jalankan Wireshark. Oke. Ini makhluknya. Jalan, saya gedein. Bisa nggak keluar? Nggak bisa digedein nih. Kontrol plus, nggak bisa. Nggak bisa gede. Coba, bisa gede lagi nggak? Kontrol plus, nggak bisa. Ya udah, sekarang gini aja ya. Ini nggak bisa gedein. Hah? Apa? Oh iya, boleh. Nggak boleh? Kalau gue bilang nggak boleh kan stres. Capture. Jadi kalau pertama kali kita pakai Wireshark, kita menu yang dipakai cuma 2 sih sebenarnya. Capture sama analyze aja. Buat pemula bisa pakai capture sama analyze aja. Jadi capture option, oke. Kita akan capture perintah interface ENP0 S3 1F6. Oke. Start. Ini paket-paket yang lewat semua di capture di sini. Ini minta maaf nih yang di Zoom mungkin agak kecil tulisannya. Emang kecil, ini kecil banget ini mah. Bisa digedein nggak sih? Harusnya bisa. Oh bisa. Oh oke. Oke. Bisa ya, digedein. Oke, dia lagi nangkep ada banyak paket yang lewat dan dia lagi nangkep kelihatan protokol rata-rata yang dipakai adalah UDP. Oke, UDP jarang protokol TCP. Gitu ya. Sekarang saya stop. Stop aja dulu, stop. Oke, capture-nya kita stop. Oke. Sekarang saya akan klik sembarangan nih. Sembarangan paket akan saya klik nih ya. Ini ada tulisan ARP. Saya klik. Oke. Pertanyaannya, ini paketnya saya klik langsung. Oke, pertanyaannya, ada berapa lapis paketnya? Kalau ingat tadi ada 5 lapis kan teorinya. Ini paketnya kelihatan nggak ada berapa lapis? Tolong dilihat. Ada 3 lapis ya. Oke. Yang ini adalah physical layer, data link layer, kemudian network layer. Ini 3 lapis. Oke, saya klik sembarangan lagi ya. Klik yang ini. Ini ada berapa lapis? 5 lapis. Ini physical layer, data link layer, network layer, transport layer, application layer. Beres ya. Ini saya coba cari lagi. Ini ada TCP nih. Ada berapa lapis? 4. Physical layer, data link layer, transport layer, fisik, data link, network, transport. 4 layer. Jadi teorinya bilangnya 5. Kalau kita kuliah di kampus-kampus lain, di SMK segala macam, bilangnya 7. Kalau kita lihat beneran pakai Wireshark, suka-suka. Kadang-kadang keluar 3, kadang-kadang keluar 4, kadang-kadang keluar 5, kadang-kadang 6, 7, 8, 9. Suka-suka yang ngoding. Beres ya. Jadi teorinya bisa bohong banget sih. Jadi itu cuma teori 5. Kalau prakteknya bisa suka-suka aja. Oke, itu yang beres. Jadi lapisan protokol bisa kelihatan kayak gini cara melihat lapisan protokol. Sekarang kalau kita melihat dalamnya, nah ini yang jarang diajarin di kampus-kampus lain. Jadi jarang ada dosen yang ngoprek sampai ke dalam-dalamnya kayak gini. Kalau udah ngeliat dalam biasanya dosennya rada-rada hacker gitu. Nah, sekarang kita lihat dalamnya ya. Jadi biasanya cara kampus-kampus ngajarin bentuknya arsitektur jaringan tuh bentuknya kotak-kotak-kotak gitu tadi. Physical layer, data link layer bentuknya kotak, semua kotak. Sebetulnya yang namanya arsitekturnya bentuknya kayak gini nih. Yang benernya kayak gini nih. Oke. Sekarang saya akan buka protokolnya ya. Ini saya masuk yang di sini dulu. Ini kita bisa lihat, ini di physical layer. Ini urusannya kita bisa tahu tanggal, jam, tanggal berapa paket itu nyampe, kemudian waktu delay-nya kayak gimana, frame nomor berapa, kelihatan semua. Ini nggak penting lah, physical layer nggak terlalu. Kita akan masuk ke yang data link aja ya. Ini perhatiin data link. Kelihatan di sini ada source,
MAC address-nya berapa, destination MAC address-nya berapa, dan dia akan ngasih tahu di atas saya ada apa. Selalu gitu dia. Source, destination, atas saya ada apa. Di atasnya ada IP versi 4. Dia ngasih tahu. Gitu ya. Tapi perhatikan, ini udah kayak kotak surat, kayak amplop surat, ada source, destination, atas saya ada apa. Oke, ini data link, isinya kayak gitu. MAC address, ini MAC address, MAC address. Data link isinya MAC address. Oke. Nah, kalau di sini, ini bisa lihat di sini ada source, destination. Kemudian dia juga ngasih tahu atasnya ada apa nih? Atasnya ada TCP. Oke, dia ngasih tahu atasnya ada TCP, tapi dia punya parameter yang lain-lain yang banyak juga. Dia ngasih tahu ini sekarang versi 4 yang dipakai, kemudian dia ngasih tahu lagi time to live 55. Ini saya bahas beberapa aja ya, parameternya banyak ya. Time to live kira-kira fungsinya apa? Ada yang bisa kebayang fungsinya apa time to live? Buat apa coba? Waktu hidup. 55 apa coba? Hah? 55 apa? Detik? Salah? Nggak kebayang ya? Nggak kebayang? Time to life? Nggak kebayang? Time to life adalah dia bisa hidup lewatin 55 router lagi. Jadi bukan detik dia, router. Jadi tiap lewat satu router, kurang satu, kurang satu, kurang satu. Kenapa dibikin kayak gitu? Tolong diingat baik-baik, yang namanya IP itu, network protokol IP tadi, dia paketnya kita lepas tanpa kita kasih tahu lewat mana, dan kita tidak ada jaminan dia bisa nyampe. Akibatnya apa? Kalau admin jaringannya salah setting, misalnya gini, saya pengen ke Google dari kampus ini. Terus router di sini bilang, oh kalau mau ke Google, kirim aja ke Bintaro. Terus admin Bintaro salah setting. Ke Google, kirimnya ke ITTS sebelah sini. ITTS ke sana lagi kan, Bintaro. Bintaro sini lagi, muter terus nih paket. Kalau saya muter, kagak ada time to live, kagak mati-mati itu paket. Udah hidup aja terus sampai listriknya ngejepret. Jadi supaya paketnya bakal hilang, dikasih time to live. Gitu kisahnya. Itu ya. Kalau udah baca gini seru loh. Dan ini dibikin karena pengalaman di lapangan. Salah setting, toto paketnya jadi badai paket di dalam jaringan. Akhirnya mereka harus mikir, gimana caranya badainya hilang? Dibikinlah time to live. Jadi ada kisah-kisahnya semua sebenarnya. Terus ya. Dan jangan khawatir, lu kuliah di mana aja nggak ada kisah cerita ini, nggak ada. Ini yang ngerti kalau orang lapangan banget, emang terjun terus kita ngoprek tahu ini kenapa dibuat gitu. Kalau dosen normal nggak akan nerangin kayak gini, gue taruhan lah. Beres ya? Itu time to live. Jadi ada kisahnya. Kita biasanya bilangnya paket storm apa-apa kayak gitulah. Oke, jadi ada badai di dalam jaringan. Sekarang kita masuk ke TCP. Sama ada source, ada destination ya. Oke. 443 protokol apa? HTTPS. Pada jago-jago udah ya. Buat yang nggak tahu, lihat di mana, bisa lihat di sini ya. Ini bisa di-enter nggak? Oh, nggak bisa di-enter di sini. Saya buka baru lagi aja. Saya gedein biar enak. Buat ada yang belum tahu, nomor port daftarnya lihat di mana. Kalau di Linux gampang, sudoku aja. Oke, ada di etc. Atau langsung juga bisa more etc services. Oke. Nah, ini ada daftarnya nih. Ini nomor 25 adalah SMTP buat kirim email, 37 buat time server, 43 buat whois, finger 7 HTTP 80. Tadi 443 kan? Iyalah kelewat. Nih 443 HTTPS kelihatan. Itu ya. Kalau kita lihat nanti seru kisah-kisahnya nih. Ada nomor port yang ada katanya ini ada key password, ada apa segala macam, tapi kita jarang lihat, jarang pakai. Jadi ada protokol yang gagal hidup. Tapi udah keburu mintain nomor portnya. Gitu. Tapi udah gitu nggak hidup. Kayak ini, submission itu buat apa coba?
Ini buat apa coba? Banyak protokol yang gagal hidup, banyak, ya khawatir. Jadi banyak protokol gagal hidup. Coba gue lihat lagi di sini ya. Ada tadi gue lihat. Gopher. Masih ingat Gopher? Tahu Gopher? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Gopher adalah pendahulunya sebelum jadi web. Tapi sekarang udah nggak hidup lagi. Gopher udah nggak ada. Ya. Jadi ada yang gagal hidup, ada, jangan khawatir. Di dunia itu banyak yang gagal hidup. Jadi tukang ngoprek bikin konsepnya kayak gini, akhirnya nggak hidup. Yang hidup HTTP hidup. Sudah sampai versi 3 atau versi 4, nggak tahu lah. Oke, beres ya. Jadi silakan dilihat. Saya ulang lagi, nama filenya adalah etc services. Oke. Nah, ini kita masuk ke sini lagi. Ini kita bisa lihat port 443. Ini ada destination portnya 36254. Itu bukan server. Jadi kalau diingat yang namanya internet, arsitektur tadi, komunikasinya antara server sama klien. Servernya port 443, ini adalah klien. Artinya apa? Ini nanti connect-nya ke browser yang ada di komputernya kita. Jadi browser waktu masuk ke dalam jaringan internet, dia akan buka port juga. Cuman portnya klien, bukan server. Nah, portnya 36253. Jadi klien akan pakai port yang angkanya gede-gede. Server pakai port yang angkanya kecil-kecil. Itu perjanjiannya kayak gitu kira-kira. Nah, terus di sini, ini TCP ya, di sini ada acknowledge. Ada nomor urut acknowledge. Ini ada nomor urut acknowledge. Next acknowledge nomor berapa, segala macam. Di sini ada nomor urutnya. Oke. Tapi nomor urutnya kalau tadi kan kalau saya kasih gambaran nomor urutnya, ini paket nomor 1. Oke, sana bilang paket nomor 1 diterima. Ini paket nomor 2, paket nomor 2 diterima. Pada kenyataannya enggak 1, 2, 3 nomor urutnya. Jadi urutan paket bukan 1, 2, 3, 4, 5, bukan. 1 random. Tapi randomnya naik gitu. Itu ya. Kenapa dibikin random? Supaya nggak bisa dihack. Dan jangan khawatir, kita pernah nge-hack ini. Waktu itu yang kita hack, waktu ini lagi kejadian, waktu perang Timor Leste udah pada lahir belum sih? Masih pada dalam planning ya. Oke. Jadi pada zaman dulu kala, Indonesia perang lawan Portugis di Timor Leste. Terus TNI turun ke sana. Yang mati juga banyak, misalnya, jangan khawatir. Nah, waktu itu kita di ITB iseng juga, ikutan perang dong. Tapi perangnya nggak pakai bedil. Perangnya pakai internet. Caranya gimana? Kita matiin .pt, Portugis kita matiin. Caranya gimana? Kita mainan ini sih. Mainan nomor urut tadi, kita nyelip masuk, hajar ke DNS-nya sana, habis DNS. Hilang. Hilangnya cuma berapa menit doang sih. DNS hilangnya berapa menit. Tapi kan lumayan kan? Wah, Portugis hilang dari dunia internet gitu, kira-kira gitulah, sombong-sombongannya kira-kira gitu. Jadi kita juga bisa perang juga di dunia yang ini. Terus ya, sip. Jadi main nomor urut ini. Nah, sekarang di sini ada window size value 16. Oke. Ada yang kebayang nggak nih buat apa? Ya kebayang pasti. Kebayang. Ini harusnya saya terangin ntar. Tapi ntar saya terangin ulang ya. Tapi kira-kira gini lah. Kalau diingat tadi, cara ngirim datanya itu kan gini. Ini paket nomor 1. Kemudian di sini ngasih tahu, paket nomor 1 saya terima. Terus paket nomor 2 dikirim, paket nomor 2 saya terima. Paket nomor 3 dikirim, paket nomor 3 diterima. Jadi tiap kali saya ngirim paket, dia ngasih tahu paket nomor berapa keterima, baru dia kirim baru. Gitu ya. Cuman kalau gitu caranya, itu kan ada delay nih. Antara kirim sama acknowledge ada delay. Jadi cara kalau mau cepat kirim data, caranya adalah paket 1 dia bilang, 1 diterima. Paket 2 keterima. Saya kirim 2 paket sekaligus sekarang. 3, 4 saya kirim. Nanti dia bilang, 3, 4 diterima. Oke, 2 paket keterima bagus. Ulang lagi. 5, 6 dikirim. Dia bilang 5, 6 diterima. Oke, berarti 2 paket bagus. Naikin lagi 3 paket sekaligus dikirim. Nanti dia bilang, 3 paket diterima. Masih bagus. Hajar 4 paket sekaligus. 4 paket diterima. 5 paket sekaligus. 5 paket. Sampai dia kasih 16. 16 paket dikirim sekaligus, dia 16 paket acknowledge semua. Kalau misalnya nanti ada yang gagal nyampe, ada yang hilang paketnya di jalan, diulang lagi. 1, 2, 3 gitu. Jadi itu namanya TCP window. Supaya kita bisa
makin cepat ngirim datanya. Jadi ini oprekan-oprekan orang-orang transport data kayak gitu. Gimana caranya data bisa dikirim cepat tapi tetap aman. Jadi kalau kondisi jaringannya bagus, dia akan kirim data sebanyak mungkin tanpa nunggu acknowledge dulu. Acknowledge akan dikirim sekaligus banyak. Kalau bagus ya terus saja dengan kondisi paket gede terus dikirim. Itu. Kalau misalnya ada yang rusak, dia ulang lagi dari awal lagi. Ini namanya TCP window ya. Oke. Banyak sih. Ini mainan-mainan kayak gininya banyak banget sih. Kayak ginian kalau mau enak ngelihatnya nggak bisa pakai kabelan sih. Paling enak kalau ngelihat ginian kalau kita jaringannya pelan. Jadi kita dengan kondisi jaringan pelan kita bisa lihat, oke paket 1 dikirim, sana kayak gimana responsnya. Paket 2 dikirim, responsnya kayak gimana. Mati lagi apa gimana sih? Ya, kondisi di sini bagus. Ini kira-kira kayak gini ya, beres ya. Jadi kita bisa lihat dalamnya sih. Kalau mau enak pakai jaringan yang pelan, bukan kabelan. Ini ada pertanyaan di Zoom ya. Mau kabelan atau yang jaringan yang pelan? Pakainya jaringan yang pelan. Jaringan yang pelan pakai apa? Pakai walkie-talkie. Jadi pakai walkie-talkie. Jadi pakai ini ya, walkie-talkie tadi. Pakai inilah jaringannya. Pakai kayak ginian. Harganya 150.000, 200.000 kayak ginian. Jadi walkie-talkie masukin ke sound card. Kemudian di Linux ini ada ini AX25 Ubuntu misalnya. Nih, tuh lihat nih AX25 di Ubuntu masukin ke Kenwood. Ini walkie-talkie nih, walkie-talkie. Jadi kita makanya AX25. Nah, kalau kita lihat protokol AX25 sama Ethernet nggak beda jauh sebenarnya isinya. Kalau udah tahu dalamnya. Sama Ethernet nggak beda jauh. Beda dikit aja sama Ethernet sih sebenarnya. Jadi asal muasalnya Ethernet adalah dari protokol X25 itu. Asal muasalnya. Terus jadilah Ethernet. Gitu. Oke, sampai titik ini ada pertanyaan? Aman? Aman? Aman ya? Nah, sekarang saya akan masukin lagi. Nih, nanti di quiz-quiznya akan banyak tidak akan pakai Wireshark. Quiznya pakai TCP dump. Pakai ini dia. Jadi quiznya akan pakai yang ini. Soalnya kalau pakai Wireshark kan pakai GUI. Susah dimasukin dalam Moodle. Jadi saya quiznya banyaknya pakai TCP dump, tapi cara berpikirnya, ini kalau saya Ctrl C, kita bisa lihat di TCP dump ada komunikasi dari sini kemana, pakai apa, terus dalamnya nanti ada payload-nya apa, muatan paketnya apa, bisa kelihatan semua di TCP dump. Kira-kira gini sih caranya. Kalau di quiz ya, kalau baca quiz isinya kayak gini. TCP dump banget. Dan jangan khawatir nanti quiznya banyak yang kayak giniannya banyak banget nih. Bahasa keriting gini banyak, jangan khawatir. Silahkan dikerjakan quiznya dari sekarang. Syukur-syukur dalam waktu 1 minggu udah bisa nyelesain UAS. Udah gitu lu nggak usah kuliah lagi, udah. Kuliah yang lain. Harusnya salah. Sebelum ngerjain kuliah ini, kerjain dulu open course sampai lulus, udah nggak usah kuliah aja sekalian beres. Kerjain kuliah yang lain lagi. Biar cepat. Beres? Ada pertanyaan sampai sini aman? Kalau mau nulis buku, bilang-bilang ke saya, jangan nanti ngedadak di akhir, saya mau nulis buku, jangan. Bilangnya dari sekarang kalau mau nulis buku ya. Kalau mau ujian sih silakan dari sekarang juga kerjaan. Kalau mau nulis buku juga silakan bilangnya dari sekarang juga ke saya, mau nulis buku, nanti saya kasih materi-materinya buat nulis. Jadi teknik nulis buku, ini mungkin masih ada waktu sekitar berapa menitan lah, 10-an menit lebih. Materi cara nulis buku, gampang banget nih buat supaya ujiannya bisa beres. Ini ada pertanyaan, ada absen nggak? Absennya belum saya buat. Ntar absennya ke ketua kelasnya aja ya. Siapa ketua kelasnya ada? Oh, di masing-masing prodi ada ketua kelasnya. Ya udah gini lah. Tolong ntar ketua kelasnya email ke saya aja. Nanti tolong urusin absennya. Ononya males ngurusin absen. Saya nggak mau waktu saya dibuang buat absen doang. Oh enggak. Waktu saya mendingan buat ngajar daripada urusan absen yang nggak jelas.
Dan saya juga nggak peduli sih mahasiswanya mau absen, mau kagak, nggak peduli juga saya sih sebenarnya. Yang lu mau bolos juga nggak peduli, yang penting lu lulus, gitu kan? Ya kan? Terus, jadi yang penting lulus, dan ini ujiannya benar-benar kali-kali, nanti kalau ada pertanyaan silakan. Nah sekarang urus sedikit teknik nulis buku ya. Nanti kalau pengen nulis buku, caranya gini, pilih salah satu topik, karena ini kuliahnya jaringan, pilih salah satu topik tentang jaringan. Nggak usah bikin buku untuk seluruh kuliah jaringan, nggak. Jadi salah satu topik tentang jaringan. Misal, topiknya tentang jaringan internet pakai radio, pakai walkie-talkie, sah-sah aja, boleh kan? Misalnya cara bikin antena buat internet, satu buku. Cuman yang jadi masalah, buku itu harus 200 halaman lebih. Gitu ya. Jangan di bawah 200 halaman. Kalau di bawah 200 halaman namanya novel, bukan buku. Kalau kuliah nulis buku harus di atas 200 halaman. Terus ya, 200 halaman tuh 200 halaman apa? 200 halaman ini nih. Word-nya Office, 200 halamannya Office. Oke. Terus yang agak nyebelin selama waktu sekolah di SMA dulu barangkali seringkali diajarinya pakai 1,5 spasi ya. Jadi kalau buku nulisnya 1 spasi. Terus fontnya 12 font. Fontnya 12, 1 spasi, 200 halaman. Oke, beres ya. Terus untuk buku, untuk disubmit, sebaiknya jangan kayak Grassberg yang nulisnya 1,5 tahun, itu nggak bagus. Nilai sampai ketahan-tahan aja. Aduh, ini anak satu parah. Mana orangnya ada kagak? Untuk nulis buku sampai terbit, masukin ke nulis buku mana nulis buku? Nulis buku, ada nggak nulis buku? Nih, salah. Mana nulis buku? Nih, teknik tulis menulis. Oke. Di sini naskah yang perlu disiapkan buat masukin buku penerbit ya. Jadi Word A4, spasi 1, 200 halaman. Kalau bisa lebih. Oke. Tapi kalau Anda udah pernah nulis buku 200 halaman itu gampang banget sih sebenarnya. Tekniknya buat nulis buku yang cepat dan gampang, tekniknya adalah baca buku yang udah jadi, bukunya bisa PDF segala macam, cari buku-buku yang bahasa Inggris kalau bisa, jangan pakai buku bahasa Indonesia, terjemahin ke bahasa Indonesia, copy paste jadi buku ini, kemudian rubah kalimatnya pakai kalimat kita. Jangan plek terjemahan. Kalau plek terjemahan namanya plagiat. Kalau kita rubah pakai kalimat kita, itu udah karya kita. Tapi idenya ngambil dari buku tadi. Supaya jadi karya benar, biasanya cara saya adalah tadi copy paste dari terjemahan, kemudian kita ganti kalimatnya pakai kalimat kita, terus contoh-contoh yang dipakai kita bikin lagi semua sendiri. Jadi buku kita. Jadi idenya bisa dari buku lain, bisa diterjemahkan dulu dari buku lain, cuma nanti kalimatnya kita tulis ulang, contohnya kita ambil. Gitu ya. Jadi tekniknya seperti itu. Dapat dari mana buku-bukunya? Kalau pengen ngopi ke perpustakaan saya silakan bawa hard disk. Terserah mau berapa tera. Perpustakaan saya total di rumah ada sekitar 12 tera. Silakan kopi itu semua. Nanti kita bisa pakai buat referensi. Gitu ya. Nah, nanti yang perlu disiapkan ada judul, halaman judul. Oke. Yang perlu ditulis di halaman judul cuma judulnya aja sama penulis. Kalau mau laku bukunya saya boleh diambil jadi penulis kedua, tapi Anda tetap jadi penulis pertama. Atau saya jadi yang ngasih kata pengantar aja, supaya laku doang nih buku. Soalnya penerbit selalu pengen bukunya laku. Kalau nama situ belum laku keras kan susah. Jadi kepaksa harus nebeng namanya Ono. Gitu ya. Nanti harus ada kata pengantar, harus ada daftar isi, terus materi lengkap. Oke. Biasanya kalau saya dibikin dalam satu file, satu buku. Cuman tuh berat tuh. Biasanya kalau nulis awal, satu bab, satu file. Satu bab, satu file. Nanti terakhirnya jadiin satu, semua dijadiin satu file. Oke. Supaya bisa bikin daftar isinya gampang. Oke. Terus gambar dibikin high res, dipisahin dalam bentuk folder per bab. Kemudian ada file tentang penulis, ada daftar pustaka, ada sinopsis. Sinopsis adalah kata-kata di kalau kita beli buku di belakang buku itu ada
bukunya tentang apa sih? Kenapa buku ini perlu dibeli sih? Kalau Anda baca buku ini, Anda dapat ilmu apa? Ini sinopsis kira-kira adalah iklan supaya orang beli buku tadi. Gitu ya. Kalau boleh saran sih, pada nulis buku, nggak usah ujian. Nggak usah ngerjain UAS. Kalau boleh saran, jangan ngerjain UTS, kuis UTS UAS jangan dikerjain, nulis buku. Kenapa nulis buku? Lebih penting karena kalau nulis buku, pas lulus dari ITTS, Anda punya buku sama ijazah sarjana. Kalau Anda cuma ngerjain kuis UTS UAS, ujian, cuma punya ijazah sarjana aja, nggak punya buku. Terus lulus, cari kerja. Modal ijazah sarjana ITTS. Dijamin susah cari kerjanya ngelawan alumni ITB, UI, BINUS itu susah. Kalau kita punya buku, ngelawan mereka, gampang banget. Apalagi kalau bukunya ada 2-3 biji, mereka kalah. Cara ngalahinnya gitu. Jadi kita harus punya karya dan karyanya harus di atas kampus yang ternama tadi, ITB, UI, segala macam. Pakai buku. Itu ya. Oke, masih ada 10 menit dikit, saya kasih icip-icip lagi. Terus gambarnya kalau bisa jangan ada yang color, semua dibikin hitam putih, diedit aja supaya hitam putih. Kalau perlu di zoom ke bagian yang dibutuhin aja. Kira-kira kayak gitu. Ini ya. Gambarnya high res. High resolution. Ya, ngerti ya? Sip, oke. Sekarang saya kasih contoh. Namanya Eva. Maulina Aritonang. Ini asisten saya dulu. Coba. Ini orangnya. Oke, cewek. Lihatin gambar yang lainnya. Buku ya. Bukan wajah orang kan, buku. Jadi kisahnya adalah Eva waktu itu kuliah S1-nya di STIMIK. STIMIK-nya di Jakarta Pusat sana lah, pokoknya di kota tua, bentuknya ruko. Ini Anda kampusnya masih lebih bagus. Dia STIMIK ruko. Terus ngelamar kerja sebagai asisten dosen di tempat saya dulu di Surya. Oke, asisten dosen. Terus saya, kalau Anda perhatiin, saya jarang nongkrong di ruang dosen ya. Saya nongkrongnya di lab kan. Waktu itu dia Eva asisten dosen nongkrongnya di lab, saya di lab nongkrong, kita berdua sering nongkrong di lab. Banyak sih asisten yang lain ada lagi, cuman dia yang paling panas kalau dipanasin. Tiap kali saya datang saya ngomongnya gini, udah jadi belum bukunya? Akhirnya dalam 1 tahun dia nulis 3 buku dan 3-tiganya terbit di LX Media. Terbit nih buku, udah beres ya buku. Terus ngelamarlah dia S2 di IPB, langsung diterima di IPB. Terus ditanya, dia nanya ke IPB, kan nggak pede lah dari STIMIK abal-abal keterima di IPB kan nggak pede. Nanya dia ke IPB, kenapa saya diterima? Dari semua yang ngelamar, cuma kamu yang nulis buku. Terima. Lagi kuliah di IPB S2, ngelamarlah dia PNS. Keterima juga. Sekarang karirnya naik banget. Ini kalau dilihat ada berapa nih, kayak ini ada Zoom kan. Dia ngomong nih. Saya monitor aja terus. Ada Zoom, ada berapa kali dia Zoom dan dia nongol. Jadi di antara teman-teman seangkatan dia karirnya tinggi banget karena dari semua yang ngelamar cuma dia nulis buku. Gitu. Jadi karir gampang banget sih kalau udah nulis buku. Jadi secara ilmu kita satu sama lain beda jauh. Yang beda adalah yang satu ngandalinnya ijazah, yang ini buku. Makanya saya sangat dorong banget buku. Saya sendiri bukunya 50, makanya stres orang kalau udah sama saya. Padahal kalau tahu cara nulis buku gampang banget sih. Nggak susah. Oke, ada pertanyaan? Aman? Aman ya? Oke, kita ketemu lagi minggu depan dan saya harus pindah Zoom ke keamanan jaringan. Oke. Ya, kita stop share. Ini saya stop rekaman juga. Ini banyak juga ya. Yang online banyak ya. Kebanyakan online ya. Iya, nggak apa-apa juga sih. Ntar tolong ingetin dong. Itu absen. Tolong isiin dah. Gue males. Ini dosen yang males ngabsen. Oke, kita masuk ke Zoom yang lain sekarang. Ini leave dulu.
Ini ada absen, Pak. Oh no.